Kastil Besi Hitam Bab 1011 Kejutan. Ada taman besar dan padang rumput luas di luar pohon istana. Zhang Tai menunjuk ke suatu tempat terbuka dan memindahkan tungku pengorbanan berdarah dari gudang rahasia Suan Wu kuil jiwa berdarah miliknya ke halaman. Jos setinggi 30 meter yang tubuh bagian atasnya antropomorfik sedangkan tubuh bagian bawahnya berkelok-kelok mengelilingi tungku besar berbentuk ular. Bahan bakunya seperti tembaga merah. Menurut akal sehat, peralatan teleportasi luar angkasa tidak dapat ditumpangkan. Peralatan teleportasi luar angkasa tidak dapat dimasukkan ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa lainnya, kecuali Castle of Black Iron. Semua peralatan teleportasi luar angkasa portabel dapat dengan bebas mengakses Castle of Black Iron. Dari sudut pandang ini, Zhang Tai merasa bahwa Kastil Besi Hitam bukan hanya sebuah peralatan teleportasi luar angkasa, namun juga lebih seperti sebuah ruang khusus. Karena dupa, altar, dan tungku saling terhubung satu sama lain, Zhang Tai menganggap dupa ini sebagai mesin yang sangat besar. Di reruntuhan Hieron, Zhang Tai telah sepenuhnya mengetahui penggunaan tungku pengorbanan berdarah ini dan beberapa trik khusus dan tersembunyi pada tungku pengorbanan berdarah. Tentu saja, dia mengambil seluruh rangkaian mesin itu ketika dia meninggalkan reruntuhan Hieron. Pada awalnya, Zhang Tai mengira tungku pengorbanan berdarah di bawah dupa itu seperti kolam kekacauan, yang akan mencerna semua iblis yang dikorbankan, tanpa menyisakan apapun. Setelah mempelajarinya dengan cermat, Zhang Tai menemukan ruang tersembunyi seluas puluhan meter kubik di belakang dasar tungku pengorbanan berdarah. Yang digunakan untuk menampung sisa-sisa makhluk hidup yang sedang dikorbankan. Makhluk hidup yang dikorbankan dan dibakar akan meninggalkan sisa-sisa berwarna ungu tua yang bukan abu melainkan bahan halus yang sulit dipahami oleh Zhang Tai. Satu iblis hanya dapat menyisakan paling banyak satu genggam saja. Heller mengatakan itu adalah pengotor asli dan bahan mentah makhluk hidup, yang tidak dapat ditemukan di tempat lain selain di tungku pengorbanan berdarah. Pengotor dan bahan mentah semacam ini mungkin merupakan pupuk paling senior dan istimewa yang dapat ditemukan manusia, itu adalah bagian dari semua tanaman. 2/3 dari ruang tersembunyi dari tungku pengorbanan berdarah telah diisi dengan bahan ungu tua ini. Setelah mendengar bahwa bahan ini efektif untuk tanaman, ketika dia meninggalkan reruntuhan Hieron. Karena penasaran, Zhang Tai memindahkan beberapa bahan tersebut keluar dari ruang tersembunyi dan menguburnya di bawah dua pohon payung di luar pohon istana. Sebelum Aziz, Agan dan Edward membawa para ksatria iblis itu ke sini, Zhang Tai dan Heller pergi melihat dua pohon payung. Di luar pohon istana, lebih dari 100 pohon payung berdiri di kedua sisi koridor. Zhang Tai ingat bahwa dia mengubur pupuk itu di bawah dua pohon payung biasa. Ketika dia mendekati dua baris pohon payung, Zhang Tai segera menemukan dua pohon payung tersebut. Sebelumnya, kedua pohon payung itu tidak ada bedanya dengan pohon lainnya. Namun, sekarang, pohon-pohon itu jauh lebih besar daripada pohon-pohon di sekitarnya. Dengan dedaunan yang lebat, kedua pohon payung itu tampak kokoh. Yang lebih aneh lagi adalah tepi daunnya berubah menjadi ungu cerah. Sebaliknya, kedua pohon payung itu tampak lebih tinggi dan kokoh dibandingkan pohon di sekitarnya. Ah, apakah kedua pohon payung itu sudah bermutasi? Zhang Tai dikejutkan oleh dua pohon payung yang luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan kedua pohon payung itu bisa menjadi begitu berbeda hanya dalam beberapa bulan. Tidak, mereka tidak bermutasi. Spesies pohon payung tidak berubah. Mereka tumbuh dengan baik. Mengapa daun kedua pohon payung itu berbeda dengan daun yang lain? Karena kedua pohon payung tersebut telah menyerap unsur hara dalam pupuk. Ini menandakan bahwa Castle Lord telah mengubur terlalu banyak pupuk di awal. Setelah daunnya berubah warna menjadi ungu cerah, mereka dapat menghasilkan sesuatu yang istimewa melalui proses fotosintesis. Hasilnya, kedua pohon payung itu akan tumbuh lebih sehat dan istimewa. Seperti halnya manusia, kelenjar-kelenjar orang yang berbeda akan mengeluarkan zat-zat dengan kadar yang berbeda-beda. Sementara itu, zat-zat yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar manusia juga akan berpartisipasi langsung dan mempengaruhi aktivitas fisiologis dan tingkat keberadaan kehidupan manusia. Itu mirip dengan tanaman, Heller menjelaskan. Menurut penjelasan Anda, jika pupuk itu saya kubur di bawah tanaman lain itu juga akan tumbuh cukup baik. Meski spesies tanamannya tidak berubah, keberadaannya menjadi lebih baik. Ya, Heller mengangguk. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak, ternyata kita bisa mendapatkan pupuk yang lebih baik untuk lahan pertanian kita. Sungguh mengejutkan, Tuan Kastil, akan sangat sia-sia jika kamu mengubur pupuk ini di lahan pertanian. Karena bahan ini bisa digunakan untuk hal yang lebih maju. Hal-hal yang lebih maju, misalnya, beberapa obat-obatan khusus atau pohon teh senior. Castle Lord. Apakah kamu ingat bahwa kamu membawa beberapa biji teh ke dalam Castle of Black Iron ketika kamu kembali ke Coiling Dragon Mountain, kampung halaman Cui Li terakhir kali? Ya, saya bersedia. Zhang Tai mengangguk. Setelah memiliki Castle of Black Iron, dimanapun dia tiba, Zhang Tai telah terbiasa membawa spesies tanaman baru ke Castle of Black Iron, baik atau tidak. Terakhir kali, ketika dia kembali ke kampung halaman Cui Li,
dia memindahkan beberapa biji teh ke dalam kastil besi hitam. Biji-biji teh itu hanyalah benih-benih teh berkualitas dari Coiling Dragon Mountain. Harganya tidak terlalu mahal. Setelah Raja Kastil membawanya ke dalam kastil besi hitam, aku sudah pernah membuat benih-benih itu bermutasi. Biji-biji itu menjadi lebih unik. Jika Raja Kastil mengambilnya ketika benih teh bermutasi keluar dari kastil besi hitam dan membudidayakannya dengan pupuk khusus ini. Daun teh yang bermutasi ini pasti akan menjadi ciri khas di negara Taixia. Setelah mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai menjadi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Heller bisa membiarkan daun teh baru di Castle of Black Iron. Daun teh merupakan salah satu komoditas dan kebutuhan hidup terpenting di negara Taixia. Orang Hua di negara Taixia dan orang kaya di benua lain sama-sama menganggap minum teh sebagai hiburan paling elegan. Perdagangan daun teh adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Zhang Tai ingat bahwa Barley si gendut mengambil beberapa daun teh yang sangat mereka hargai. Saat berada di anak benua Wei, para tetua istana Huaiyuan dan jamur di kota Black Hot semuanya adalah penggemar daun teh. Daun teh seperti mata air liar di negara Taixia bahkan akan dihargai oleh para tetua istana Huaiyuan. Mereka tidak akan menyia-nyiakan satu pun dari mereka. Ketika Zhang Tai sedang mencerna kata-kata Heller, Aziz, Agan, dan Edward telah mengusir para ksatria iblis itu. Saat melihat pemandangan eksotis di Castle of Black Iron, para ksatria iblis besi hitam yang telah tersingkir dan dikurung di ruang bawah tanah Castle of Black Iron selama beberapa hari semuanya terkejut atau tercengang. Mereka tidak tahu kenapa mereka ada di sini dan bingung dengan lokasinya. Awan warna-warni dan pemandangan eksotis di atas gunung abadi, pohon istana, dan tungku pengorbanan berdarah semuanya di luar imajinasi mereka. Apapun itu, orang-orang ini akan segera menjadi pupuk. Zhang Tai tidak peduli dengan apa yang mereka lihat sebelum mereka dibunuh. Kata-kata Heller membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang. Ia merasa pupuk-pupuk sepele itu mungkin berperan besar di permukaan bumi. 6 ksatria iblis besi hitam didorong ke sini dengan gerobak dorong. Itu adalah pencapaian yang telah dicapai Zhang Tai selama 1 bulan terakhir. Semua orang ini mengenakan perlengkapan terbatas yang diproduksi oleh Edward. Peralatan terbatas yang sama bisa membuat ksatria bumi jinak seperti Muppet, belum lagi para ksatria besi hitam ini. Setelah memakai perlengkapan pembatas, mereka langsung menjadi ikan di talenan. Sebagian besar ksatria besi hitam ini tidak bereaksi apapun saat melihat tungku pengorbanan berdarah kecuali satu dari mereka, yang membawa peralatan teleportasi luar angkasa. Saat melihat tungku pengorbanan berdarah, dia terlihat sangat ketakutan. Setelah itu, dia memutar tubuhnya karena kegembiraan seolah-olah sudah mengetahui nasibnya. Kastil Besi Hitam Bab 1012, Rahasia Besar. Selain memulihkan luka, tungku pengorbanan berdarah juga dapat membantu orang menerobos kemacetan metode rahasia dan keterampilan bertarung mereka, terutama fungsi kedua, yang sangat berguna bagi semua orang. Sampai sekarang, keterampilan bertarung paling mendalam yang dikembangkan Zhang Tai adalah keterampilan bertarung rahasia dalam Sutra Naga Api. Para ksatria iblis yang tersingkir dan ditangkap hidup-hidup menjadi sumber daya berharga Zhang Tai untuk menerobos hambatan metode rahasia dan keterampilan bertarungnya. Saat menyaksikan pengorbanan ini dilakukan, Zhang Tai tidak membuang waktu. Tanpa berkomunikasi dengan para ksatria iblis yang ditakdirkan menjadi pupuk, dia langsung datang ke depan altar dan segera menyalakan tungku pengorbanan berdarah. Dia bermaksud untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam keterampilan bertarung Sutra Naga Api melalui pengorbanan berdarah. Setelah Zhang Tai memulainya, maka lubang tungku pengorbanan berdarah pun terbuka, sementara api hitam yang mengerikan muncul di tungku tersebut. Nyala api yang ganas tampak dingin, namun, mereka bisa membakar segalanya. Dengan suasana neraka, kobaran apinya seperti cakar iblis yang berubah-ubah, ingin melahap seluruh makhluk hidup. Dalam suasana yang menakutkan, lubang angin itu seperti gerbang neraka yang terbuka. Meskipun para ksatria iblis itu tidak tahu untuk apa mereka didorong ke sini. Saat melihat tungku pengorbanan berdarah yang terbuka, mereka menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Namun, mereka tidak bisa menolak sama sekali, perjuangan mereka juga tidak berhasil. Mereka bahkan tidak bisa berteriak karena memakai moncong. Metode ini selalu digunakan untuk binatang buas liar yang berbahaya. Para ksatria iblis itu hanya bisa memutar tubuh mereka dan berjuang dengan sia-sia sambil meraung dengan sedih. Ksatria iblis besi hitam pertama dituangkan ke dalam tungku pengorbanan berdarah seperti sampah oleh Edward. Saat ia memasuki api hitam, ia menghilang. Saat melihat pemandangan ini, semua ksatria iblis besi hitam lainnya ketakutan. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Zhang Tai memperhatikan bahwa salah satu ksatria iblis ini sangat senang. Ketika dibawa ke gerobak dorong Edward oleh Agan dan Aziz, ia mulai meronta sementara pembuluh di lehernya menonjol. Ia menoleh dan menatap ke arah Zhang Tai bahkan tanpa mengedipkan matanya sambil mengeluarkan suara, wuh seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Zhang Tai. Para ksatria iblis sebelumnya akan mengerahkan upaya penuh mereka untuk berjuang ketika dilemparkan ke dalam tungku pengorbanan berdarah, namun
Mereka tidak akan menatap Zhang Tai dengan cara seperti itu. Meskipun ksatria iblis ini didorong ke depan, ia masih menoleh dan terus menatap Zhang Tai seolah-olah ia memiliki banyak kata untuk diucapkan. Zhang Tai menyadari bahwa ksatria iblis ini mungkin ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya saat Edward mendorong gerobak dorong ke depan tungku pengorbanan berdarah. Edward langsung berhenti ketika dia melihat ke arah Zhang Tai. Buka moncongnya, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakannya. Zhang Tai mengeluarkan perintah tersebut. Setelah melirik ksatria iblis itu, Edward mengulurkan tangannya dan membuka moncong ksatria iblis itu. Moncongnya tampak agak jahat seperti tongkil jagung logam dengan alas. Pangkalan itu menyegel mulut ksatria iblis sementara tongkil jagung logam itu langsung menusuk ke mulut ksatria iblis, membuatnya tidak mampu menggigit orang. Saat moncongnya dibuka, ksatria iblis itu mulai terbatuk-batuk sambil mengeluarkan air liur. Aku, anggota klan Augulas, kamu tidak bisa membunuhku. Ksatria iblis itu buru-buru mengungkapkan statusnya sebelum menyeka air liurnya seolah ingin menakut-nakuti. Zhang Tai menjawab sambil menyeringai, apa yang dilakukan klan Augulas? Apakah ada hubungannya denganku? Orang ini ingin membuatku takut dengan status ini? Betapa naifnya itu. Setelah melirik ke arah ksatria iblis itu lagi, Zhang Tai melambaikan tangannya dan berkata, dorong ke dalam. Edward kemudian terus mendorong orang itu menuju lubang tungku pengorbanan berdarah. Tunggu. Ksatria iblis itu menjerit pada saat yang genting sementara wajahnya benar-benar berubah. Ia ingin memanfaatkan semua peluang untuk bertahan hidup, aku berguna bagimu jika kamu membuatku tetap hidup. Klan Augulas akan berdagang denganmu untukku. Perdagangan sialan itu, Zhang Tai mengabaikannya, begitu pula Edward. Ketika gerobak dorong menjadi vertikal di depan ventilasi, orang itu menambahkan, saya tahu siapa yang berkolusi dengan kami di antara pejabat kelas 1 Hua di negara Taixia. Sebelum nyawanya menghilang dalam api hitam, ksatria iblis itu berteriak dengan ekspresi menakutkan. Setelah mendengar kalimat terakhir, Zhang Tai mengangkat tangannya untuk menghentikan Edward. Ketika cahaya mata yang tajam melintas, Zhang Tai bertanya, apa yang kamu katakan? Aku tahu siapa yang berkolusi dengan kita di antara pejabat kelas 1 Hua di negara Taixia. Ksatria iblis itu buru-buru menambahkan seolah dia takut kehilangan kesempatan terakhir untuk berbicara. Zhang Tai belum pernah melihat satupun iblis yang takut mati. Namun, itu adalah naluri semua makhluk berakal dengan menghindari bahaya dan mengejar keuntungan agar dapat bertahan hidup. Hukum ini bahkan cocok untuk setan. Sebelumnya, Zhang Tai belum pernah melihat satupun iblis yang takut mati. Padahal, bukan berarti tidak ada iblis yang takut mati. Terutama para iblis yang sudah terbiasa dengan keistimewaan, minuman dan kecantikan sejak muda, lebih takut mati dan lebih menghargai hidup mereka. Ini adalah kesamaan antara manusia dan iblis. Pada saat-saat kritis, orang-orang yang paling saleh biasanya adalah tokoh-tokoh kecil, sebaliknya, tokoh-tokoh besar itu hanya berpikir untuk bertahan hidup. Peristiwa seperti itu telah terjadi berkali-kali dalam sejarah masyarakat Hua. Sekarang ada iblis yang bertindak di depan Zhang Tai. Fenomena ini tidak akan hilang di masa depan. Zhang Tai memutar matanya sebelum menyeringai, leluconmu terlalu canggung. Bahkan jika seseorang di pejabat kelas 1 negara Taixia berkolusi dengan setan. Bagaimana kamu tahu rahasia seperti ksatria besi hitam yang sepele? Jika kamu mau untuk bertahan lebih lama dengan berbohong di depanku, kamu telah melakukan kesalahan. Kamu punya waktu 1 menit untuk membuktikan bahwa kamu lebih berguna bagiku ketika kamu masih hidup daripada mati. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai memberitahu Edward dengan tatapan mata berkaca-kaca, jika aku tidak membiarkanmu berhenti 1 menit kemudian, terus lempar orang ini ke dalam tungku pengorbanan berdarah. Ya, Tuan Kastil, Zhang Tai hanya meluangkan waktu 1 menit untuk bertahan hidup. Setelah menelan ludahnya 2 kali dengan paksa, ksatria iblis itu segera mengeluarkan paragraf panjang. Klan Augulas adalah klan pangeran yang memiliki sejarah terhormat. Saya adalah keturunan langsung dari klan Augulas. Saya adalah kepala klan dari klan Augulas, yaitu, Pangeran Augulas yang terkenal adalah kakek saya. Kakek saya berpartisipasi dalam diskusi peristiwa besar para iblis secara keseluruhan. Sebelum Perang Suci Ketiga pecah, aku telah dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam. Suatu hari, aku mendengar kakekku mengobrol dengan duta besar dari Hieron Dewa Iblis di ruang kerja. Duta besar itu menceritakan kakekku bahwa seseorang di 9 kanselir Hua teratas di negara Taixia telah bekerja sama dengan kami. Selain itu, orang itu telah memperoleh 1/4 sisa sutra jiwa berdarah tertinggi, harta karun nomor 1 di kuil jiwa berdarah yang asli orang Hua di negara Taixia dari kami. Oh, orang itu sepertinya sangat tertarik dengan metode peniruan setan berdarah pada sisa-sisa sutra jiwa berdarah tertinggi. Ksatria iblis menuangkan semuanya tanpa nafas. Mendengar kata-kata ini, Zhang Tai tampak berkaca-kaca seperti sebelumnya, namun, jantungnya berdebar kencang.
Ketika ksatria iblis itu menyebutkan metode peniruan iblis berdarah, Zhang Tai merasa seperti disambar petir. Orang yang ingin membunuh Zhang Tai dengan menjebaknya, sehingga menyebabkan dia melarikan diri jauh-jauh ke sini telah menguasai apa yang disebut metode peniruan setan berdarah. Zhang Tai dengan tajam menatap ke arah ksatria iblis ini ketika dia ingin memeriksa apakah orang ini bermaksud membujuknya dengan metode peniruan setan berdarah dengan sengaja. Namun, setelah itu, pikiran Zhang Tai menjadi jernih. Karena Zhang Tai tetap mempertahankan penampilan Gorat saat ini, bahkan setelah tinggal di kastil besi hitam selama beberapa hari, orang ini tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah Zhang Tai. Oleh karena itu, orang ini tidak bermaksud membujuknya dengan metode peniruan setan berdarah. Seseorang dari 9 kanselir di negara Taixia telah mengkhianati manusia dan bekerja sama dengan setan? Apa yang ingin dia lakukan? Dalam posisi tinggi itu, jika dia ingin menyerah pada iblis, dia bisa dengan mudah membawa malapetaka pada banyak orang. Selain itu, karena pria itu telah menguasai metode peniruan iblis berdarah, dia mungkin adalah orang yang menjebakku. Salah satu dari 9 kanselir negara Taixia adalah antek setan. Orang yang menjebakku adalah salah satu dari 9 kanselir negara Taixia? Jika itu nyata, Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena kegembiraannya, hingga membuat seluruh tubuhnya merinding. Zhang Tai merenungkannya dan hampir lupa waktu. Ketika waktu habis, Edward akan menuangkan orang itu ke dalam tungku pengorbanan berdarah. Menyaksikan nyala api yang gelap gulita di tungku pengorbanan berdarah, ksatria iblis itu melolong sedih dan hampir menangis. Berhenti, Zhang Tai mengucapkannya dan akhirnya menyelamatkan orang itu. Apakah Anda tahu siapa rektor itu? Zhang Tai bertanya dengan tatapan tenang. Tidak, aku tidak tahu. Duta besar dari Hieron Dewa Iblis tidak menyebutkannya. Aku mendengarnya secara tidak sengaja. Orang itu buru-buru tergagap setelah selamat. Siapa namamu? Aquino. Aquino, apa-apaan ini? Kedengarannya sangat tidak senonoh. Setelah berpikir sejenak, mata Zhang Tai berkedip-kedip saat dia melirik ke arah ksatria iblis itu dan berkata pada Edward, singkirkan, ini masih berguna bagiku. Terus masukkan ke balik jeruji besi. Perlakukan sedikit lebih baik. Ya Pak, jawab Edward dan langsung mendorong ksatria iblis itu menjauh. Ini adalah peristiwa besar. Sebelum Zhang Tai menyelesaikan pengorbanan berdarahnya, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Heller yang berdiri beberapa meter jauhnya dengan tatapan serius. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Heller menjawab dengan tatapan serius atau tatapan mata berkaca-kaca, aku tidak bisa menjawabmu, aku juga tidak bisa membuat penilaian apapun mengenai hal itu. Mengingat peralatan teleportasi luar angkasa yang bahkan bisa menandingi milik Jenderal Iblis di anak benua Y dan banyak item senior dalam peralatan teleportasi luar angkasa. Orang ini pasti berasal dari klan besar di antara para iblis. Rata-rata ksatria iblis besi hitam tidak akan pernah bisa membawa peralatan teleportasi luar angkasa, terutama di medan perang. Oleh karena itu, latar belakangnya harusnya nyata. Ketika dia berbicara, meskipun saya tidak bisa menilai apakah perkataannya nyata atau tidak. Mengingat tingkat sekresi kelenjar dan indikator seperti detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, ia bisa lulus ujian pendeteksi kebohongan yang ditemukan oleh manusia sebelum bencana. Namun, pendeteksi kebohongan tidak selalu berfungsi karena juga tidak efektif bagi orang yang terbiasa berbohong dan memiliki kualitas psikologis khusus. Jawaban Heller sepenuhnya berada dalam imajinasi Zhang Tai. Meskipun kata-kata Heller terdengar tidak berarti, Zhang Tai sudah mendapatkan jawabannya. Tidak ada yang tahu bahwa ksatria iblis ini akan ditangkap hidup-hidup olehku. Selain itu, ksatria iblis ini tidak tahu bahwa aku adalah Zhang Tai. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mempersiapkan kata-kata itu. Dalam situasi hidup atau mati, jika pria bernama Aquino itu masih bisa bertahan hidup dengan mengatakan kebohongan seperti itu. Itu benar-benar sebuah bakat, pendeteksi kebohongan. Bahkan aku tidak tahu tentang hal itu, apalagi ksatria iblis. Selain itu, jika dilihat dari penampilannya, menurutku kualitas psikologis orang ini tidak cukup kuat. Oleh karena itu, orang itu mungkin mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, keterampilan membaca pikiran dalam metode jiwa terlarang tidak efektif bagi para ksatria iblis, kalau tidak. Aku akan langsung tahu apakah orang itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Berdasarkan naluri, Zhang Tai merasa bahwa ksatria iblis itu mungkin berguna baginya di masa depan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Zhang Tai tidak percaya bahwa makhluk itu bisa melarikan diri darinya di kastil besi hitam. Salah satu dari 9 kanselir di negara Taixia, seorang ksatria bayangan. Zhang Tai memancarkan cahaya mata yang cerdas saat dia tanpa sadar merasa senang. Petunjuk ini sangat penting bagi Zhang Tai. Jika dia bisa membuktikan bahwa ksatria iblis itu tidak berbohong kepadanya, Zhang Tai bisa direhabilitasi dan kebenaran tragedi di kota Fuhai akan terungkap ke publik. Setelah melarikan diri selama 3 tahun, Zhang Tai akhirnya mendapatkan informasi paling berharga. Namun, sangat sulit baginya untuk membuktikan informasi tersebut.
karena tidak satu pun dari 9 rektor di negara Taixia yang mudah dirawat. Kekuatan mereka secara keseluruhan, klan mereka yang kuat, dan kekuatan tertinggi mereka sama hebatnya dengan gunung yang melimpah. Castle Lord, masih ada satu lagi, akankah kita melanjutkan? Aziz bertanya ketika dia tidak menerima perintah dari Zhang Tai. Melanjutkan, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam sambil menyuruh Aziz, Agan, dan Edward untuk melanjutkan. Ksatria Iblis Besi Hitam terakhir sedang menatap Aquino. Meski tidak dapat berbicara, cahaya matanya telah membunuh Aquino berkali-kali. Jika dia bisa bergerak, Ksatria Iblis ini mungkin sudah lama menyerang Aquino dan mematahkan gigi leher Aquino. Namun, menghadapi api seperti neraka di tungku pengorbanan berdarah, Ksatria Iblis ini juga mulai berjuang. Perjuangan itu sia-sia, tidak ada Ksatria Iblis yang bisa melawan dalam situasi ini. Api hitam segera melahap Ksatria Iblis ini. Setelah itu, mata Joss menjadi cerah. Berdasarkan wasiat Zhang Tai, benda itu menutupi Zhang Tai dengan lampu merahnya. Tepat di tengah kehangatan luar biasa yang dibawa oleh lampu merah, Zhang merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara keterampilan bertarung Sutra Naga Api secara otomatis berevolusi dalam pikiran Zhang Tai dan menjadi semakin lancar. Kemacetan keterampilan bertarung yang mengarah ke level yang lebih tinggi terpecahkan dalam sepersekian detik. Kastil Besi Hitam Bab 1013, kembali ke Benteng Singa dengan panen bemper. Pada tanggal 9 Juli tahun 903 kalender Besi Hitam, lebih dari 2 bulan sejak tabrakan terakhir antara dua formasi pertempuran besar. Benteng pertempuran manusia dan benteng pertempuran iblis yang melayang di inti Gunung Tiwei mulai mengungsi secara perlahan di bawah perlindungan pasukan mereka. Memiliki formasi pertempuran besar yang masing-masing terdiri dari lebih dari 10.000 ksatria hampir pada waktu yang sama. Ketika dua formasi pertempuran besar mulai dievakuasi, Gorath baru saja melumpuhkan iblis laba-laba tingkat roh pertempuran dan melemparkannya ke kastil besi hitam seperti memindahkan barang rampasan ke dalam parit penambangan yang dalam dan berantakan. Lebih dari 70 mil jauhnya dari benteng pertempuran iblis. Saat benteng pertempuran iblis bergerak, Zhang Tai telah terbang dari parit penambangan yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan mendarat di sebuah bukit kecil. Setelah itu, dia melihat ke arah benteng pertempuran iblis terapung itu. Meski jaraknya lebih dari 70 mil, Zhang Tai masih bisa melihat dengan jelas pergerakan benteng pertempuran iblis dengan mata bunga teratai yang berkedip-kedip melalui kabut hitam pekat. Mengambang di udara, benteng pertempuran iblis itu seperti tumor ganas seukuran sarang lebah. Ditutupi dengan banyak akses, rasanya cukup dingin saat perlahan-lahan mengungsi di bawah perlindungan formasi pertempuran besar iblis. Apakah pertempuran skala besar pertama antara ksatria manusia dan ksatria iblis yang terjadi sejak Perang Suci telah berakhir? Dalam setengah bulan terakhir, seiring dengan berkurangnya frekuensi tabrakan antara ksatria di atas permukaan bumi dari kedua belah pihak di inti, semakin sedikit pasukan darat yang muncul. Oleh karena itu, Zhang Tai menduga bahwa cadangan unsur tanah di sini mungkin telah dieksploitasi sepenuhnya dan kedua belah pihak bersiap untuk mengungsi. Benar saja, kedua belah pihak meninggalkan medan perang ini hampir pada waktu yang bersamaan hari ini. Saat benteng pertempuran kedua belah pihak perlahan-lahan dievakuasi. Beberapa ki pertempuran yang bergantung merokok dan tornado juga terpisah satu sama lain dan perlahan-lahan dievakuasi dengan benteng pertempuran mereka sendiri dan formasi pertempuran besar. Sebelum datang ke sini, Zhang Tai sedang berpikir untuk mendapatkan beberapa kristal elemen tanah di sini. Namun, setelah tiba di sini, Zhang Tai tahu bahwa itu tidak mungkin. Karena baik manusia maupun iblis telah mengirimkan lebih dari satu ksatria bayangan untuk mencegah serangan dari ksatria bayangan lawan, bahkan ksatria surgawi. Dalam situasi ini, tidak realistis bagi seorang ksatria bumi untuk melakukan apapun di area pertahanan yang diatur oleh ksatria bayangan atau ksatria surgawi. Untung kecil, resiko besar. Oleh karena itu, Zhang Tai menyerah. Namun, meski dia tidak mendapatkan kristal elemen tanah apapun, dia juga meraih prestasi besar di medan perang. Saat menyaksikan dua benteng pertempuran itu pergi, Zhang Tai merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika pertarungan besar-besaran ini berlangsung 2 bulan lagi, dia akan meraih prestasi yang lebih besar. Pada saat ini, sosok aneh muncul di kabut gelap puluhan mil jauhnya dan bergerak di sepanjang rute aneh secepat sambaran petir. Ia terbang menuju Zhang Tai seolah sedang mencari sesuatu. Zhang Tai berbalik sambil mengedipkan matanya. Tak lama setelah itu, dia kembali ke parit penambangan dengan cepat. Setelah beberapa detik, seekor kumbang hitam kecil terbang menuju benteng pertempuran manusia. Setelah beberapa menit, sosok aneh itu akhirnya tiba di tempat Zhang Tai berada tadi. Itu adalah seorang ksatria iblis bayangan lapis baja besi. Saat itu tiba, kabut hitam besar di sekitarnya telah menghilang. Ada darah segar di tanah parit penambangan yang ditinggalkan oleh iblis laba-laba yang baru saja dilumpuhkan oleh Zhang Tai. Berjongkok di depan darah, ksatria iblis bayangan menggosoknya dengan jari-jarinya. Tak lama setelah itu, cahaya cerdas muncul di matanya.
Setelah memeriksa lingkungan sekitarnya, ia menetaskan kupu-kupu pengejar jiwa dengan kecepatan tercepat. Namun, kupu-kupu pengejar jiwa terus terbang di sekitar sini seperti keledai yang menarik batu kilangan. 2 menit kemudian, ksatria iblis bayangan itu meraung dan menghancurkan kupu-kupu pengejar jiwa itu. Setelah itu, ksatria iblis bayangan melihat sekeliling tempat ini sebelum melirik ke benteng pertempuran manusia. Setelah itu, ia terbang menuju benteng pertempuran iblis. Pertarungan pertama antara Zhang Tai dan seorang ksatria iblis bayangan di alam elemen tanah telah berakhir. Di menara tertinggi benteng pertempuran manusia, Du Gui berdiri sendirian seperti puncak gunung yang kuat saat dia menyaksikan benteng pertempuran iblis secara diam-diam dengan nyala api yang membubung di matanya. Dalam pertempuran skala besar ini, kami kehilangan total 2147 ksatria, termasuk 2019 ksatria besi hitam dan 128 ksatria bumi. 2 ksatria bayangan terluka. 18% dari total peserta tewas. 73% dari ksatria yang terlambat adalah ksatria Hua dari negara Taixia, 27% sisanya berasal dari benua lain. Selain itu, 31 ksatria telah hilang setelah pertempuran, termasuk 2 ksatria bumi. Di medan perang belakang benteng pertempuran, kami kehilangan sekitar 400 ksatria garnisun kelas 2 dan lebih dari 20.000 pejuang tambahan dan personel logistik. Seseorang melaporkan dengan suara teredam di belakang Jenderal Penindas Iblis. Ketika sampai pada korban jiwa, suaranya menjadi lebih teredam. Mendengar angka-angka itu, nyala api yang membubung di mata Du Gui tiba-tiba menjadi redup. Pertarungan skala besar antara ksatria manusia dan ksatria iblis di alam elemen tanah adalah bentrokan paling sengit antara manusia dan iblis sejak Perang Suci ketiga pecah. Lebih dari 1.500 ksatria Hua yang paling hebat dikorbankan. Kerugian sebesar itu tidak dapat ditanggung oleh negara lain di dunia selain Hua. Selain itu, dalam pertempuran berskala besar ini, orang Hua melakukan pengorbanan terbesar sejak akhir Perang Suci kedua demi melawan iblis. Meski begitu, mereka harus berjuang, jika tidak, iblis akan bertambah kuat. Namun, ini hanyalah permulaan, dalam beberapa tahapan tertentu di masa depan, pertempuran skala besar antara ksatria manusia dan ksatria iblis akan terjadi juga. Semakin banyak ksatria manusia yang mati di medan perang demi kesejahteraan manusia. Setelah mendengar angka-angka itu, Du Gui terdiam sejenak. Bagaimana dengan setan-setan itu? Jenderal Penindas Iblis bertanya dengan suara agak serak. Iblis menderita kerugian yang lebih besar daripada kami. Menurut eksploitasi militer yang terverifikasi, kami telah membunuh total 2.541 ksatria iblis melalui tabrakan tatap muka antara formasi besar manusia dan formasi besar iblis di bawah kepemimpinan Anda. 157 diantaranya adalah bumi ksatria iblis. Selain itu, beberapa ksatria iblis masih hilang dan tidak dapat diidentifikasi. Di medan perang belakang, iblis membalas dendam dengan kita. Dan, iblis bahkan kehilangan iblis bayangan tingkat bumi yang sangat langka. Selain itu, iblis kehilangan sekitar 30.000 pejuang darat. Setelah menjawab itu, reporter itu menarik napas dalam-dalam sebelum menambahkan, Tuhan, kami telah mencoba yang terbaik, semua orang telah mengerahkan upaya penuh mereka. Ya, kami telah mengerahkan upaya penuh kami. Setelah mengorbankan begitu banyak ksatria, tentu saja, kami telah mengerahkan upaya penuh kami. Du Gui menghela nafas dalam hati. Setelah itu, Jenderal Penekan Iblis menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya sekali lagi sementara nyala api di matanya telah padam. Matanya kembali sedingin es dan tenang. Kirimkan daftar nama ksatria dan pejuang yang dikorbankan di berbagai tingkatan ke Departemen Militer tertinggi dan beritahu mereka untuk membuat pengaturan yang tepat tentang ksatria dan pejuang yang dikorbankan sesuai dengan peraturan terkait. Iya Pak, ayo kembali ke Benteng Singa. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Jenderal Penindasan Iblis melirik ke arah di mana benteng pertempuran iblis itu berangkat sebelum turun ke menara tertinggi. Pada tanggal 12 Juli 3 benteng pertempuran terapung kembali ke Benteng Singa. Mereka yang selamat dari pertempuran ini langsung dimanjakan dengan ekstasi, para ksatria atau pasukan darat bersama. Sejak tanggal 13 Juli jalan-jalan di Benteng Singa dipenuhi oleh para pejuang yang gembira sementara aroma khas minuman keras semangka memenuhi seluruh Benteng Singa. Menurut deklarasi resmi di Benteng Singa dan seluruh dunia manusia meraih kemenangan besar sementara para pejuang manusia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Melalui pertempuran skala besar antara manusia dan iblis di Gunung Tiwei, para ksatria manusia telah menghancurkan rencana iblis untuk menduduki semua kristal elemen tanah, yang merupakan sumber daya strategis penting dengan berhasil merebut hampir setengah dari total cadangan elemen tanah di inti Gunung Tiwei, yaitu lebih dari 2 juta kristal elemen tanah berkualitas tinggi, meskipun mengorbankan lebih dari 2.000 nyawa ksatria manusia. Selain itu, mereka membunuh lebih dari 3.000 ksatria iblis dan lebih dari 50.000 pejuang iblis darat. Hanya beberapa penguasa tertinggi di Benteng Singa yang mengetahui sosok sebenarnya di medan perang. Demi mengumpulkan keberanian para pejuang,
Departemen Propaganda di Benteng Singa sengaja membesar-besarkan eksploitasi militer dan menggambarkan pertempuran besar-besaran di Gunung Tiwei sebagai kemenangan besar umat manusia di alam elemen. Menurut propaganda, tabrakan paling sengit pertama antara kekuatan manusia yang paling kuat dan kekuatan iblis yang paling kuat berakhir dengan kemenangan manusia. Propaganda seperti ini sangat menginspirasi dan dapat memperkuat keyakinan manusia dalam melawan setan. Bahkan para pejuang manusia yang berada di subbenua dan benua, bukan di alam elemen bumi, sangat terinspirasi oleh berita tentang pertempuran besar-besaran di Gunung Tiwei setelah mengklik judul menarik di laman utama forum di Gunung Tiwei. Kecerahan selama mereka memiliki pelat kristal ksatria. Medan perang propaganda juga merupakan cabang terpenting dari medan perang dalam perang suci. Bahkan sebelum bencana besar, pentingnya propaganda telah diketahui dengan baik oleh para pengambil keputusan seperti para jenderal. Sampai batas tertentu, semua pertempuran akan ditentukan oleh kemauan, ketegasan, dan moral pertempuran pada akhirnya. Pihak yang pertarungannya akan melemah terlebih dahulu akan tumbang terlebih dahulu di medan perang. Ketika seluruh Benteng Singa sedang mengadakan karnaval, Zhang Tai, setelah meninggalkan Benteng Singa selama 3 tahun, kembali ke Benteng Singa pada tanggal 14 Juli. Kastil Besi Hitam bab 1014 bertemu kembali dengan rekan-rekan seperjuangan. Setelah lebih dari 3 tahun, Benteng Singa tetap tidak berubah. Jika bukan 3 benteng pertempuran terapung yang sepertinya membawa ki pertempuran berdarah. Mungkin tidak ada yang bisa menemukan bahwa banyak ksatria manusia di Benteng Singa baru saja mengalami pertempuran skala besar dengan ksatria iblis. Zhang Tai memulihkan pandangan Cui Li dan memasuki Benteng Singa dengan lancar dan jujur. Meskipun mereka yang berada di gerbang Benteng Singa masihlah ksatria Hua, mereka terlihat aneh. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Zhang Tai. Mengingat penampilan dan seragam muda mereka yang serius, Zhang Tai tahu bahwa mereka baru saja datang ke alam elemen tanah. Mereka yang baru saja datang ke alam elemen tanah bertindak seperti pemula dalam pasukan karena mereka akan melakukan segalanya dengan ketat sesuai dengan peraturan. Selama 3 tahun, terutama setelah mengalami banyak pertempuran dan membunuh sekitar setengah lusin ksatria iblis bumi, Zhang Tai secara tidak sadar merasa seperti seorang veteran yang jauh dan berpengalaman. Yang itu terlihat seperti seorang ksatria bumi. Ah, dia terlalu muda. Dia mungkin adalah tokoh dikdaya dari 7 klan teratas di negara Taixia. Pria ini memiliki ki pembunuh yang tajam yang tidak dapat dibentuk tanpa pengalaman bertempur yang kaya. Mungkin, dia baru saja kembali dari Gunung Tiwei. Ah, ksatria besi hitam, tidak mungkin. Zhang Tai menggesekkan kartu identitasnya pada mesin di gerbang Benteng Singa sebelum memasukinya. Zhang Tai memasuki Benteng Singa dengan kartu identitas besi hitam yang dia gunakan untuk mengakses menara ksatria sebelumnya. Saat melihat kartu identitas Zhang Tai, para ksatria di gerbang tidak yakin apakah Zhang Tai adalah seorang ksatria besi hitam atau seorang ksatria bumi. Seluruh benteng dipenuhi dengan aroma khas minuman keras semangka. Di jalanan Benteng Singa, Zhang Tai melihat banyak ksatria mabuk dan pejuang tambahan tergeletak di pinggir jalan. Zhang Tai tidak mengejek orang-orang ini karena dia tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang selamat dari medan perang. Setelah sangat tertekan dan intens, mereka harus melepaskan tekanan mereka dengan karnaval dan minuman keras. Minuman keras semangka tidak memiliki kadar yang tinggi, namun, ketika Zhang Tai tiba di Benteng Singa untuk pertama kalinya, dia mengetahui bahwa beberapa ksatria membuat satu set peralatan penyulingan sederhana. Membuat kadar minuman keras semangka mendekati alkohol, sehingga akan terasa sejuk bagi banyak ksatria. Di Benteng Singa, minuman keras semangka yang diseduh dengan biji-bijian juga merupakan sumber daya penting, yang dilarang untuk dibuang-buang. Kecuali situasi ini, setelah pertempuran besar-besaran, bau minuman keras semangka yang memenuhi Benteng Singa menandakan bahwa peraturan di Benteng Singa sangat ramah manusia. Selain perbedaan tajam dalam kekuatan keseluruhan, sebagian besar ksatria juga akan merasa senang, marah, sedih atau gembira seperti orang biasa. Seluruh Benteng Singa sedang dalam karnaval. Beberapa orang berciuman sementara yang lain tertawa setelah mabuk. Saat ini, kesenangan dan kesedihan sama pekatnya dengan kabut hitam di jurang pertama. Bahkan Zhang Tai sedikit terpengaruh oleh suasana gembira di Benteng Singa. Meskipun Zhang Tai tidak tahu mengenai korban nyata dari kedua belah pihak setelah pertempuran berskala besar ini. Dia memahami bahwa korban para ksatria di kedua pihak pastilah besar setelah tabrakan sengit antara kekuatan utama manusia dan iblis setelah bertarung seperti itu. Bergerilya di medan perang dalam waktu yang lama. Masing-masing pihak pasti mengalami kerugian yang besar. Karena pertempuran skala besar baru saja berakhir, kedua belah pihak perlu membuat kesimpulan dan memulihkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, manusia dan iblis akan memulihkan kondisi pernyataan mereka di alam elemen tanah dan jurang maut pertama. Pertempuran skala besar tidak akan terjadi dalam beberapa tahun. Kedua belah pihak akan memindahkan medan perang utama mereka ke permukaan bumi. Oleh karena itu, Zhang Tai siap untuk kembali ke permukaan bumi.
Namun, sebelum kembali ke permukaan bumi, ia harus kembali ke benteng singa untuk menyerahkan eksploitasi militernya. Saat dia berpikir untuk kembali ke permukaan bumi, Zhang Tai teringat berita yang dia dengar dari iblis di medan perang beberapa bulan yang lalu. Kaisar Xuan Yuan hilang. Zhang Tai ingin pergi ke Tower of Brilliance terlebih dahulu. Setelah meninggalkan Black Armor Battle Fortress beberapa bulan, tidak masuk akal jika dia tidak melakukan eksploitasi militer apapun. Oleh karena itu, Zhang Tai menyiapkan eksploitasi militer untuk Cui Li, tanduk iblis bumi berkepala sapi dan sisik pelindung paling keras di dada seorang ksatria iblis besi hitam. Sebenarnya, Zhang Tai memiliki lebih banyak sertifikat untuk membunuh ksatria iblis bumi di Castle of Black Iron. Namun, jika dia menampilkan semuanya, dia akan mendorong Cui Li ke tengah badai. Itu tidak baik untuk Cui Li. Karena Cui Li telah membunuh iblis bayangan bumi, jika dia membunuh satu lagi ksatria iblis bumi dan satu ksatria besi hitam, dia juga akan mendapatkan rasa hormat dari banyak ksatria bumi di benteng singa dan meletakkan dasar yang kuat sebagai pembangkit tenaga listrik di antara para ksatria bumi manusia. Melampaui batas sama buruknya dengan gagal. Saat Zhang Tai berbelok di tikungan, dia melihat dua orang yang dikenalnya. Bolam dan Cecilia sedang berciuman di samping parter di pinggir jalan. Oleh karena itu, mereka tidak melihat Cui Li yang baru saja berbelok ke jalan ini. Zhang Tai berjarak sekitar 100 meter dari mereka. Karena ada banyak ksatria di benteng singa, kedua orang itu tidak memperhatikan pria tangguh di sudut ini. Bolam kehilangan satu tangan, oleh karena itu, dia hanya bisa melingkarkan sisa lengannya di pinggang Cecilia saat dia mencium Cecilia. Ketika bibir mereka terpisah, Bolam langsung berlutut di depan ksatria wanita dengan satu lutut sambil menarik tangan Cecilia dan memperhatikan ksatria wanita yang kuat dan cantik ini dengan sepasang mata yang penuh perasaan. Menikahlah denganku, meskipun aku hanya memiliki satu tangan, sebagai selama aku masih hidup, aku akan melindungimu dengan tangan ini sampai akhir dunia. Kecuali aku mati di depanmu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Melihat pria yang dulunya diam dan melindunginya dengan mempertaruhkan nyawanya di saat kritis, Cecilia menangis sambil mengangguk dalam diam. Melihat pemandangan ini, mereka yang sedang minum-minum di pinggir jalan tak kuasa menahan semangat. Kekayaan yang tiba-tiba bisa menyebabkan pasangan lanjut usia bercerai. Namun, setelah mengalami situasi hidup atau mati, dua orang yang belum saling jatuh cinta mungkin memutuskan untuk menikah. Dengan sebotol minuman keras di tangan, Filton dengan terhuyung-huyung berjalan keluar dari pub di pinggir jalan sambil menunjuk Bolam yang tersenyum lebar dan berkata, "Kamu, orang ini. Aku sudah lama mengetahui bahwa kamu menyukai Cecilia, kan?" Bolam yang biasanya diam menjawab dengan senyuman sederhana dan jujur. Cecilia meliriknya sebelum dengan kuat memegang tangan satu-satunya. Filton menginjak tanah dan membenturkan dadanya sebelum menghela nafas dengan emosi. "Kamu telah memetik bunga ksatria di Kekaisaran Fransia. Apa yang akan dilakukan ksatria kita dari benua barat? Ada obat generasi di benteng singa. Selama kami mengabdi di sini beberapa tahun lagi dan mengumpulkan poin berjasa yang cukup, kami pasti akan menyembuhkan lukamu." Cecilia berkata sambil menatap mata Bolam. Meski menjadi seorang ksatria wanita, Cecilia sangat tegas. Saat Bolam ingin mengatakan sesuatu, dia langsung membuka matanya lebar-lebar. Karena dia melihat seorang pria tangguh berkepala plontos berjalan ke arah mereka dengan senyuman yang tulus. "Cui Li!" teriak Bolam. Filton dan Cecilia berbalik dan melihat Zhang Tai pada saat bersamaan. "Ah, ini benar-benar Cui Li." Cecilia menjadi kaget. Filton yang terlihat sedikit mabuk tadi langsung bergegas menuju Zhang Tai seperti sambaran petir. "Hahaha." Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil memeluk Filton. "Filton, sudah lama tidak bertemu." Filton merasa sangat gembira dan ia dengan paksa memukul dada dan bahu Zhang Tai, lalu berkata dengan tidak jelas, "Ketika kami tiba di benteng singa, kami mendengar bahwa kau masih hidup." "Ya Tuhan, mereka bilang kau telah membunuh bayangan tingkat bumi yang sangat licik. Ksatria iblis dan mendapatkan hadiah paling cemerlang di teater operasi Gunung Tiwei, sulit dipercaya. Anda telah dipromosikan menjadi ksatria bumi?" "Ya, aku selamat di reruntuhan Hieron secara kebetulan. Selain itu, aku dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi." Zhang Tai juga menepuk bahu Filton sambil membuka lengannya dan memeluk Bolam yang hanya memegang tangan kirinya. Setelah itu, dia berpisah dari Bolam dan sedikit mengernyit saat melihat lengan kanannya yang hilang. "Bolam, ada apa dengan lengan kananmu?" "Ketika formasi besar manusia bertabrakan dengan formasi besar iblis di Gunung Tiwei, kami memisahkan diri dari formasi besar manusia. Pada saat genting, untuk menyelamatkan Cecilia, lengan kanan Bolam dihancurkan oleh formasi besar iblis dalam hitungan detik." Filton yang sedikit cerewet menjawab atas nama Bolam, namun, Bolam mendapatkan bunga ksatria di Kekaisaran Fransia sebagai kompensasi. Setelah mendengar penjelasan Filton, Zhang Tai mengetahui bahwa Filton, Bolam, dan Cecilia sedang berada dalam formasi besar manusia ketika tabrakan terjadi dan dia sedang menjebak para ksatria iblis. Mereka sungguh beruntung bisa selamat dari tabrakan itu.
Namun, Bolam telah membayar banyak demi menghidupi dirinya dan Cecilia. Senang bertemu denganmu. Ini kabar terbaik bahwa kamu bisa kembali hidup sejak kita kembali ke Benteng Singa. Dibandingkan dengan Fulton dan Bolam, Cecilia bersikap sedikit lebih pendiam di depan Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 1015, masa depan cerah dan reputasi baik. Setelah berangkat selama 3 tahun, keempat orang itu merasa ingin banyak bicara. Namun, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mengenai fakta bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, meskipun Fulton, Cecilia, dan Bolam merasa kagum, mereka menganggap itu wajar. Karena ketika Zhang Tai tinggal bersama mereka di reruntuhan Hieron, performanya jauh lebih baik daripada mereka. Bahkan pertapa pengangkat gunung pun memujinya. Selain itu, Zhang Tai telah membunuh monster tua Qi di reruntuhan Hieron. Meskipun hanya Zhang Tai sendiri yang mengetahui alasannya. Namun tidak terlalu berlebihan bagi seorang ksatria besi hitam yang telah membunuh seorang ksatria bumi untuk berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. Zhang Tai menjelaskan kepada mereka apa yang dia alami di reruntuhan Hieron dan itu sangat mengejutkan mereka. Setelah berdialog singkat, Zhang Tai tiba-tiba bertanya, "Oh, bagaimana dengan orang-orang lain di tim kita sejak mereka meninggalkan reruntuhan Hieron?" Pertapa pengangkat gunung telah kembali ke permukaan bumi. Kabarnya dia membutuhkan rehabilitasi. Karena dia terluka parah, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Pasangan Lu Zongming dan Lin Huangxi memperoleh benda rahasia perak di senjata gunung. Mereka mungkin telah kembali ke permukaan bumi. Adapun yang lain, setelah kembali ke Benteng Singa, mereka semua mengurus urusan mereka sendiri dan hampir tidak berhubungan dengan kita. Beberapa dari mereka telah kembali ke permukaan bumi, beberapa masih mengembara di alam elemen tanah. Oh, apakah kamu ingat Yang Zhenjun? Ketua klan yang di provinsi militer di negara Taixia? Suara Fulton tiba-tiba berubah menjadi tertekan ketika dia memperlihatkan ekspresi sedih, setengah tahun yang lalu. Dalam tabrakan skala besar antara ksatria manusia dan ksatria iblis di Gunung Tiwei, dia terbunuh. Setelah melepaskan diri dari formasi besar manusia, dia ditutupi oleh serangan padat dari formasi besar iblis, tidak menyisakan apapun. Ketua yang ini tidak meninggalkan kesan mendalam di benak Zhang Tai. Dalam ingatan Zhang Tai, Yang Zhenjun tampak agak tua dan selalu serius, namun, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Zhang Tai baru saja berkenalan dengannya. Yang Zhenjun juga bermaksud menemukan benda rahasia perak untuk klan yang di reruntuhan pewaris untuk meningkatkan kekuatan klan yang secara keseluruhan. Setelah mendengar bahwa seseorang yang dikenalnya terbunuh di Gunung Tiwei, Zhang Tai juga merasa sedih. Penatua yang ini mungkin tidak mendapatkan apapun di reruntuhan Hieron, namun, dia berkorban dalam pertempuran besar-besaran antara ksatria manusia dan ksatria iblis di Gunung Tiwei. Zhang Tai tahu bahwa klan yang hanya memiliki beberapa kota seperti klan yang mungkin hanya memiliki beberapa ksatria. Setelah kehilangan satu tetua besi hitam, kekuatan tempur klan mereka secara keseluruhan akan sangat melemah, yang tentunya berdampak pada nasib klan mereka. Pengorbanan negara Taixia dalam Perang Suci terdiri dari pengorbanan ribuan klan seperti klan Yang. Pada saat ini, meskipun Benteng Singa sedang merayakan kemenangan pertempuran skala besar antara manusia dan iblis di inti Gunung Tiwei. Banyak klan yang telah mengorbankan ksatria klan mereka merasa sangat sedih di permukaan bumi. Menyadari bahwa Zhang Tai mulai kehilangan senyumnya, Fulton beralih ke topik lain, "Oh, mau kemana? Saya akan pergi ke Menara Kecemerlangan untuk menyerahkan eksploitasi militer saya," jawab Zhang Tai sambil melirik lengan kanan Bolam yang patah dalam diam. "Setelah kamu menyerahkan eksploitasi militermu di Menara Kecemerlangan, mari kita bertemu di Bar Ksatria. Setelah mengalami pertempuran skala besar ini, kami bertiga siap meninggalkan Benteng Singa menuju benua barat. Kami telah menerima berita penginderaan jauh dari Republik Grims kemarin. Setelah memastikan bahwa aku masih hidup, Departemen Pertahanan Nasional memanggilku kembali. Republik kita sedang bersiap untuk membentuk beberapa korps baru. Aku akan bertanggung jawab atas korps baru. Dalam beberapa tahun berikutnya, peperangan di benua barat mungkin sangat intens. Sejumlah ksatria dengan pengalaman bertempur yang kaya diperlukan untuk menstabilkan situasi pertempuran di sana. Banyak ksatria yang datang ke alam elemen tanah dan Benteng Singa dari benua barat dengan tujuan tertentu. Pejuang biasa di benua barat mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat pertarungan paling brutal antara manusia dan iblis. Namun, sebagai ksatria yang menguasai seluruh korps, mereka harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hal itu. Saat pertempuran skala besar di Gunung Tiwei berakhir, para ksatria yang selamat dari pertempuran ini akan menjadi buku terlaris. Dalam beberapa tahun ke depan, situasi pertempuran di permukaan bumi mungkin akan semakin sengit. Oleh karena itu, banyak ksatria yang direkrut dari alam elemen tanah ke benua barat dan anak benua lainnya. Pada saat yang sama, sejumlah pemula lainnya akan tiba di alam elemen tanah untuk berlatih. Oleh karena itu, Benteng Singa berfungsi sebagai garis depan manusia di alam elemen tanah dan tungku untuk melatih para ksatria manusia.
Perang suci baru saja pecah, itu akan bertahan lama. Ketika Fulton memberitahu Zhang Tai, Cecilia tiba-tiba menempelkan tangannya ke cincin jarinya saat wajahnya perlahan berubah menjadi aneh bahkan sedikit buruk. Apa yang salah? Bolam bertanya padanya karena khawatir. Aku baru saja menerima berita penginderaan jauh dari klanku. Ayahku ingin aku kembali ke Kekaisaran Fransia secepat mungkin. Cecilia menjawab dengan getir sambil melirik Bolam dengan malu, jika kita kembali sekarang, bagaimana dengan tanganmu? Bolam tersenyum, sudahlah, aku akan kembali bersamamu. Semoga klanmu tidak menyalahkanmu karena membawa kembali seorang ksatria cacat. Sedangkan untuk obat generasi, mari kita bicarakan nanti. Aku juga bersiap untuk kembali ke permukaan bumi. Sekarang kita semua bersiap untuk berangkat, ayo kembali dan persiapkan barang-barang kita dulu. Sampai jumpa lagi, kata Zhang Tai. Tentu, Zhang Tai menepuk bahu kanan Bolam sambil mengangguk dan melaju menuju menara kecemerlangan. Sampai Zhang Tai berjalan pergi, Fulton bergumam sambil memperhatikan punggung Zhang Tai, aku tidak pernah membayangkan bahwa Cui Li telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Jika dia berada di benua barat, dia pernah menjadi seorang komandan dari teater operasi dan kita harus mengikuti perintahnya. Bahkan di negara Taixia, seorang ksatria bumi juga bisa menjadi gubernur provinsi. Kabarnya, dia dihadiahi tanah yang luas. Bolam, apakah kamu cemburu? Fulton memperhatikan Bolam dengan bercanda. Bolam menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku mungkin iri pada orang lain, namun, Cui Li adalah seorang ksatria bangsawan sejati. Aku tidak bisa iri pada seseorang dengan moralitas mulia. Aku hanya merasa bahagia untuknya dan memperlakukannya sebagai panutanku. Menara kecemerlangan itu sangat riuh. Setelah pertempuran besar-besaran di Gunung Tiwei berakhir, banyak ksatria garnisun kelas 2 kembali ke Benteng Singa, membuat lobi menara kecemerlangan menjadi ramai. Menjadi berbeda dari pertama kali ketika dia datang ke sini, kali ini, saat Zhang Tai memasuki lobi menara kecemerlangan. Dia telah dikenali oleh banyak ksatria yang dia temui di benteng pertempuran armor hitam. Lihat, dia Cui Li. Apakah dia membunuh iblis bayangan bumi itu? Benar. Gardu listrik. Apakah Cui Li ini orang yang sangat saleh di Provinsi Yongzhou? Benar. Tanah hadiah seluas lebih dari 700 mil persegi dan 10 kota. Hadiah yang luar biasa. Dengan sumber daya yang begitu kaya, seorang ksatria bumi akan mampu membangun klan yang kuat dengan segera. Selain berbagai cahaya mata, Zhang Tai mendengar banyak bisikan. Beberapa sorotan mata sangat mengagumkan, beberapa mengagumkan, tentu saja ada yang iri juga. Hadiah yang luar biasa. Karena hadiah besar ini dipilih dari banyak blok, terutama di negara Taixia, tentu saja, beberapa orang akan iri padanya. Saat melihat lelaki tua yang dikenalnya itu, Zhang Tai tersenyum ketika dia berjalan ke sana. Mendengar diskusi itu, Zhang Tai merasa senang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai targetnya. Cui Li, pada saat ini, bukan lagi sosok sepele di Benteng Singa. Setelah terkenal di seluruh Benteng Singa, dia akan memiliki reputasi yang sangat baik di antara semua ksatria manusia. Reputasi yang baik adalah hal yang sangat dia tuntut. Aku tidak menyangka kamu bisa kembali. Lelaki tua itu memandang Zhang Tai dari ujung kepala hingga ujung kaki sambil melanjutkan. Saya pikir Anda pernah pergi ke tempat lain yang jauh dari pinggiran Gunung Tiwei setelah meninggalkan benteng pertempuran armor hitam. Apakah Anda pernah melakukan eksploitasi militer? Saat yang lain sedang melawan iblis di garis depan, bagaimana aku bisa pergi? Jawab Zhang Tai sambil tersenyum. Sambil memindahkan pelat identitasnya, sepasang tanduk iblis berkepala sapi, dan sisik pelindung iblis besi hitam berarmor besi dari kastil besi hitam ke meja kasir. Menyaksikan eksploitasi militer Zhang Tai, banyak penonton yang menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak membayangkan bahwa Cui Li bisa membunuh ksatria iblis bumi lainnya. Ditambah iblis bayangan bumi itu, Cui Li telah membunuh 2 ksatria iblis bumi dalam pertempuran skala besar di Tiwei Gunung. Gardu listrik, sungguh pembangkit tenaga listrik. Orang-orang yang baru saja melihat ke arah Zhang Tai dengan tatapan mata cemburu merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka segera mengganti lampu mata. Mereka yang memiliki reputasi baik pasti bukan orang biasa. Cui Li pasti membunuh iblis bayangan bumi itu dengan kekuatan tempur dan kecerdasannya yang sebenarnya. Ah, ksatria iblis bumi lainnya. Saat melihat warna sepasang tanduk sapi yang menandakan identitas iblis berkepala sapi, lelaki tua itu segera menyerangnya. Setelah memeriksanya di tangannya dan mengambil sisik pelindung dari iblis lapis baja, lelaki tua itu terus-menerus mengangguk dan memuji, lumayan, 2 iblis lagi. Aku menyadari bahwa aku semakin menyukaimu. Jangan, Cui ini memiliki orientasi gender yang normal. Jika kamu adalah seorang adik perempuan yang berair, aku bisa mempertimbangkannya. Hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kali ini kamu bisa menukarkan poin yang lebih berjasa. Apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu menginginkan sesuatu, aku bisa memberimu diskon.
Saya ingat poin manfaat dari membunuh seorang ksatria bumi dapat ditukar dengan satu botol obat generasi. Itu benar. Apakah kamu menginginkannya? Berikan saya satu. Zhang Tai tersenyum. Itu pilihan yang bagus dengan menyiapkan botol obat generasi jika terjadi kecelakaan. Orang tua itu berkomentar. Setelah itu, dia menyuruh Zhang Tai menunggu sebentar sebelum masuk ke ruangan di belakangnya. Setelah setengah menit, dia keluar dengan kotak kristal. Ini dia, ini obat generasi. Ini sangat berharga. Jika tidak digunakan, sebaiknya segel di dalam kotak kristal. Jika tidak, efeknya akan menurun tajam. Saya mengerti, terima kasih. Zhang Tai menyimpan kotak kristal itu di peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya. Saat dia ingin pergi, dia mendengar keributan yang lebih keras. Zhang Tai berbalik dan melihat Feng Yexiao memasuki lobi bersama anggota timnya dari sekte fantasi Taiyi. Sebagai seorang ksatria bayangan, Feng Yexiao memiliki medan ki yang kuat. Saat dia masuk, dia mulai melihat sekeliling dengan matanya yang tajam. Akibatnya, semua ksatria memberi jalan kepada Feng Yexiao secara otomatis. Bocah, cepatlah, pergi, pria tua di belakangnya memperingatkan Zhang Tai dengan suara rendah dengan cepat. Setelah mendengar peringatan lelaki tua ini, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Cepat, pergi, mengapa? Meskipun Feng Yexiao memiliki medan ki yang sangat kuat, Zhang Tai hanya menatap Lan Yunxi di matanya. Lan Yunxi berjalan dalam tim dengan tenang secemerlang sebelumnya. Selain Zhang Tai, banyak ksatria di lobi yang melihat Lan Yunxi dari atas ke bawah dalam diam. Karena banyak orang yang melihat ke arah Lan Yunxi, gerakan Zhang Tai menjadi kurang menarik perhatian. Ketika Zhang Tai menatap Lan Yunxi selama beberapa detik, Feng Yexiao segera mengalihkan pandangan tajamnya ke Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 1016 masalah. Penampilan Cui Li adalah papan namanya. Sosok seperti menara, kepala botak yang penuh dengan ki pembunuh, ditambah kekuatan keseluruhan dari seorang ksatria bumi, sangat sedikit ksatria Hua bumi di benteng singa yang bisa seunik Cui Li. Cui Li terkenal di benteng pertempuran armor hitam. Meskipun mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya akan dapat menebak bahwa dia adalah Cui Li setelah mendengarkan penjelasan orang lain tentang penampilannya. Selain itu, bukti bahwa Cui Li membunuh ksatria iblis bumi lainnya ada tepat di meja di depannya. Ketika Feng Yexiao sedang menatapnya, Zhang Tai merasa bahwa Feng Yexiao tidak baik padanya, namun, dia tidak mengerti mengapa Feng Yexiao tidak menyukainya. Apakah dia tahu hubungan cinta antara Lan Yunxi dan aku? Mustahil. Bahkan Lan Yunxi tidak tahu bahwa aku adalah Zhang Tai. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Ketika Zhang Tai membuat dugaan yang membabi buta dan tidak teratur, dia merasa tidak perlu bertabrakan dengan sekte fantasi Taiyi. Tidak peduli bagaimana Feng Yexiao memelototiku, aku tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Apapun, apakah lelaki tua ini iri dengan ketampananku? Hahaha. Ketika Zhang Tai memikirkan hal ini, dia melirik ke arah Lan Yunxi beberapa kali sebelum mengerutkan bibir dan menanggapi pria tua di belakang meja kasir. Setelah itu, dia menyimpan obat generasi ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya dan akan meninggalkan lobi menara kecemerlangan. Saat melihat peralatan teleportasi ruang angkasa portabel Zhang Tai, mata Feng Yexiao berkedip sekali lagi. Feng Yexiao ada di sini untuk membunuh ksatria iblis bayangan tingkat bumi itu untuk meningkatkan reputasinya di sekte fantasi Taiyi. Kamu mengambil reputasinya, oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dengannya. Orang ini berpikiran sempit. Sebuah suara terdengar di telinga Zhang Tai. Keraguan Zhang Tai segera hilang. Feng Yexiao berjalan menuju Zhang Tai, diikuti oleh anggota timnya dari sekte fantasi Taiyi, sementara Zhang Tai berjalan ke arahnya dengan jujur. Jika tidak ada kecelakaan, maka Zhang Tai dan Feng Changwu hanya akan berpapasan dan tidak saling bertabrakan seperti melewati jembatan papan tunggal di tengah lobi menara kecemerlangan. Namun, kecelakaan itu terjadi ketika Zhang Tai berada beberapa meter dari tim sekte fantasi Taiyi. Feng Yexiao di depan tim tiba-tiba berhenti ketika dia sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Zhang Tai dengan tatapan arogan, "Kamu Cui Li?" Saat Feng Yexiao berhenti, semua anggota tim lainnya juga berhenti. Setelah mendengar pertanyaan Feng Yexiao, seluruh lobi menara kecemerlangan menjadi sunyi. Baik sekte fantasi Taiyi maupun Cui Li sama-sama rumit. Sekte fantasi Taiyi berakar kuat di negara Taixia sementara Cui Li terkenal di benteng pertempuran armor hitam karena eksploitasi militernya yang hebat. Oleh karena itu, ketika tetua dari sekte fantasi Taiyi mengucapkannya dan kedua belah pihak berhenti, mereka merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Zhang Tai sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak suka menimbulkan masalah, dia tidak pernah takut akan masalah. Saat Feng Yexiao mengucapkannya, Zhang Tai merasa bahwa Feng Yexiao tidak baik dan akan menyusahkannya. Sial, Zhang Tai bersumpah dalam hati. Hahaha, ya, aku Cui Li yang tinggi, tampan, sangat saleh, dan beruntung dari provinsi Yongzhou yang telah membunuh ksatria iblis bayangan tingkat bumi.
Sayangnya, saat seseorang menjadi terkenal, dia akan memiliki orang-orang yang dikenalnya dimanapun dia dulu. Zhang Tai mengungkapkan senyuman meskipun dia bersumpah dalam hati. Pada saat yang sama, dia langsung melambaikan tangannya ke udara dan mengeluarkan pena dari peralatan teleportasi ruang angkasa portabelnya. Pak Tua, saya sedang terburu-buru. Jika Anda ingin tanda tangan saya, beritahu saya di mana harus menandatanganinya. Aku akan memuaskanmu hari ini. Puff. Lelaki tua yang sedang minum air teh dan akan melihat itu menyemburkan seteguk air teh dan mulai terbatuk-batuk ketika mendengar kata-kata Zhang Tai. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua ksatria di menara kecemerlangan yang memperhatikan mereka tampak aneh. Wajah banyak orang langsung memerah. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak meski buru-buru menahannya. Tidaklah bijaksana bagiku untuk menyinggung sekte fantasi Tai saat ini. Wajah poker Feng Yexiao langsung berubah menjadi hitam sementara pembuluh darah di kedua pelipisnya mulai melonjak. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Feng Yexiao hampir menjadi gila. Sebelumnya, Feng Yexiao tidak menyukai Zhang Tai. Sekarang, dia mulai membenci Zhang Tai. Bajingan, aku Feng Yexiao dari sekte fantasi Tai. Feng Yexiao mengendalikan amarahnya saat dia memberitahu Zhang Tai tentang latar belakangnya. Ah, kamu tidak mau tanda tanganku? Zhang Tai mengelus kepalanya yang botak sambil melambaikan tangannya dan meletakkan penanya. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit serius. Sambil menatap Feng Yexiao, Zhang Tai berkata, aku belum membuat keributan, aku juga tidak menggali makam leluhurmu atau tidur dengan istrimu. Aku juga tidak berhutang uang padamu. Mengapa kamu bersumpah padaku? Bukankah gurumu yang mengajarkan kamu sopan santun dasar? Berani! Seorang ksatria muda di belakang Feng Yexiao segera melompat keluar sebelum Feng Yexiao menjawab sambil menunjuk ke arah Zhang Tai dengan serius. Beraninya kamu memperlakukan Penatua Feng dengan kasar? Cepat, minta maaf kepada Penatua Feng. Pah, Zhang Tai langsung meludah ke arahnya ketika dia menunjuk ke arah ksatria muda itu dengan jari seukuran lobak dengan pandangan menghina. Orang tua bernama Feng Yexiao ini bersumpah padaku, mengapa aku meminta maaf padanya? Apakah menurutmu aku takut padamu karena jumlahmu lebih banyak dariku? Orang ini bahkan bisa membuat pembantaian dalam formasi besar iblis yang berjumlah lebih dari 10.000 ksatria di Gunung Tiwei, apa menurutmu aku takut padamu? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, para murid sekte fantasi Tai langsung mengubah wajah mereka. Beberapa dari mereka telah meletakkan tangan mereka pada gagang pedang dan golok mereka, kecuali Lan Yunxi yang baru saja memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan agak linglung. Cui Li tanpa sadar mengingatkan Lan Yunxi pada Zhang Tai. Zhang Tai unggul dalam diksi zigzag. Namun, Lan Yunxi tidak yakin apakah Cui Li benar-benar bodoh atau tidak. Tentu saja, Lan Yunxi tidak dapat membayangkan bahwa Cui Li adalah Zhang Tai. Saat melihat Lan Yunxi yang tampak linglung, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia menghela nafas dengan emosi di dalam. Intuisi wanita terlalu menakutkan. Feng Yexiao mencibir sambil mengangkat lengannya untuk menenangkan murid-muridnya di sekte fantasi Tai sebelum berkata. Terus kenapa? Apakah kamu ingin melewatiku dengan berpura-pura menjadi idiot? Itu terlalu naif. Orang tua ini telah hidup lebih dari 200 tahun. Saya telah melihat berbagai macam orang. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang hubungan antara Anda dan Zhao Yuan sang monster alkemis, Anda tidak bisa pergi. Jika memang ada hubungan apapun antara Anda dan Zhao Yuan, saya tidak hanya akan bersumpah kepada Anda. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kata-kata terakhir Zhao Yuan penuh dengan niat membunuh. Nama Zhao Yuan sang monster alkemis mungkin sebuah keajaiban. Saat Feng Yexiao mengatakannya, suasana keributan dan aneh di lobi menara kecemerlangan membeku seketika. Semua orang di dunia mengetahui konflik antara Zhao Yuan sang monster alkemis dan sekte fantasi Tai. Zhao Yuan si monster alkemis? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bajingan yang menjebakku? Bagaimana kamu bisa mengarang kebohongan seperti itu? Kamu bajingan tua bernama Feng Yexiao. Kan, apakah kamu datang ke Gunung Tiwei untuk membunuh makhluk tingkat bumi itu, ksatria iblis bayangan untuk kemuliaan? Sayangnya, ksatria iblis bayangan tingkat bumi itu telah dibunuh oleh Cui ini. Cui ini telah menerima hadiahnya. Apakah kamu iri padaku karena meraih kejayaanmu atau memiliki putrimu? Mengapa kamu tidak menjadi ibu ker pergi melawan ksatria iblis bayangan? Apakah kamu tidak merasa malu dengan menjebak Cui ini dan berpura-pura seolah kamu adalah sesuatu? Saya diberitahu bahwa Anda telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dari seorang ksatria besi hitam hanya setelah tinggal bersama seorang ksatria iblis bumi di reruntuhan Hieron beberapa tahun. Hanya Zhao Yuan sang monster alkemis yang dapat menyerap cakra orang lain dan berpromosi ke tingkat yang lebih tinggi. Level dalam waktu singkat di samsara api penyucian sihirnya. Jika kamu belum mempelajari sihir Zhao Yuan, bagaimana kamu bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi hanya dalam beberapa tahun? Feng Yexiao berkata dengan niat membunuh yang kuat saat dia mendekati Zhang Tai dan menatap wajah Zhang Tai seperti elang atau serigala yang sedang berburu mangsa.
Badai sepertinya menerjang lobi Tower of Brilliance. Ksatria lain yang tidak mengenal Zhao Yuan sang monster alkemis juga terkejut dengan kata-kata Feng Yexiao, ya. Bagaimana Cui Li bisa berpromosi menjadi ksatria bumi hanya setelah tinggal di reruntuhan Hieron selama beberapa tahun? Apakah dia benar-benar mempelajari metode rahasia Zhao Yuan si monster alkemis? Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa mereka bisa mendengar berita yang luar biasa dan mengalami pemandangan yang begitu indah di lobi Tower of Brilliance. Oleh karena itu, mereka hanya menahan nafas dan menonton drama tersebut. Ternyata sekte fantasi Taiyi yang menempati peringkat pertama di antara 7 klan teratas di negara Taixia berpikiran sempit seperti katak di dalam sumur. Zhang Tai memperhatikan Feng Yexiao dengan tatapan menghina sambil menyilangkan lengannya. Ada begitu banyak metode rahasia di dunia ini. Kamu tahu bahwa Zhao Yuan sang monster alkemis bisa menyerap cakra orang lain di samsara api penyucian dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan cepat. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu adalah satu-satunya metode rahasia di dunia yang dapat membantu orang naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat? Siapa yang dapat sepenuhnya memanfaatkan rahasia dan potensi tubuh manusia? Karena keberuntungan, saya dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dalam beberapa tahun. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana sumber samsara api penyucian? Di zaman dahulu kala, ada ribuan metode budidaya. Apakah kamu pikir kamu tahu semuanya? Zhang Tai bertanya sebagai balasan. Kata-kata Zhang Tai mengejutkan semua penonton seperti guntur musim semi sehingga mereka melihat kilauan beterbangan di depan mata mereka. Semua ksatria saat ini memiliki pertanyaan di dalam hati, apakah Cui Li dari Provinsi Yongzhou benar-benar mempelajari metode rahasia yang bisa menandingi metode samsara api penyucian monster alkemis secara tidak sengaja? Kastil Besi Hitam Bab 1017, memenangkan taruhan. Maksudmu kamu dipromosikan menjadi ksatria bumi dalam beberapa tahun dengan metode rahasia? Tentu saja, selain aku, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menguasai metode rahasia itu. Apa metode rahasianya? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Metode rahasiaku tidak ada hubungannya dengan sekte fantasi Taiyi milikmu. Meskipun sekte fantasi Taiyi sangat kuat, namun metode rahasiaku juga tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu, terus kenapa? Feng Yexiao menjawab sambil mencibir dengan cara yang sangat mendominasi seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Apakah menurutmu metode rahasia yang dapat membantu para ksatria dengan cepat membentuk cakra sama banyaknya dengan kubis putih? Sekte fantasi Taiyi adalah yang terdepan 7 klan di negara Taixia. Kami memiliki miliaran buku, termasuk berbagai buku klasik, banyak di antaranya merupakan satu-satunya buku yang berasal dari zaman kuno dan bahkan tidak dapat ditemukan di Bukit Xuanyuan. Selain itu, sekte kami menyatukan para elit dan pembangkit tenaga listrik dari semua kalangan kehidupan. Ribuan ksatria, tua-tua, dan orang bijak menghabiskan seluruh hidup mereka dalam mempelajari ilmu klasik. Saya telah bergabung dengan sekte fantasi Taiyi selama bertahun-tahun. Selain samsara api penyucian dari Zhao Yuan sang monster alkemis, saya belum pernah mendengar rahasia lainnya metode yang dapat membantu para ksatria berpromosi ke level yang lebih tinggi dalam beberapa tahun. Selain sekte fantasi Taiyi, klan lain di negara Taixia juga belum pernah mendengarnya. Apakah menurut Anda dapat menyingkirkan hubungan antara Anda dan Zhao Yuan hanya dengan beberapa kata? Kamu terlalu naif. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Para ksatria tingkat tinggi ini benar-benar licik. Segera setelah saya dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, Guan Qianchong dan orang tua di depan ini telah menebak hubungan antara Zhao Yuan sang monster alkemis dan saya. Jika tidak memiliki kartu truf, saya benar-benar tidak dapat melewatinya. Namun, semakin yakin Feng Yexiao, semakin bahagia Zhang Tai. Karena dia berencana menipu orang tua ini dengan metode yang sama seperti dia menipu Guan Qianchong. Orang tua ini baru saja mendatangiku. Meskipun Zhang Tai merasa senang di dalam hati, dia masih terlihat marah dan menghina. Dia hanya berbicara lebih keras tanpa sadar sehingga semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas, kamu berpikiran sempit. Apa yang bisa dilihat seekor katak di dalam sumur tidak ada bedanya dengan apa yang bisa dilihat oleh 1 juta katak di dalam sumur yang sama. Beraninya kamu mengatakan bahwa 1 juta katak dapat melihat seluruh dunia? Hahaha, sekte fantasi Taiyi memang begitu. Ketika Zhang Tai berbicara, sebuah ki yang familiar telah muncul di luar menara kecemerlangan. Zhang Tai takut seseorang telah memperhatikan sang maestro di benteng singa ketika dia berhadapan dengan tetua dari sekte fantasi Taiyi ini. Merasakan ki yang familiar, Zhang Tai menjadi lebih tegas, Cui ini harus minum bersama teman-temanku, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku akan kehilangan ratusan ribu koin emas per detik. Mengingat kamu lebih tua daripada aku tidak akan peduli dengan kata-kata kasarmu. Seperti yang dikatakan Zhang Tai, dia langsung berjalan menuju gerbang. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Feng Yexiao menyipitkan matanya seperti melihat belalang sembah yang ingin menghentikan kendaraan dengan memegang lengannya. Saya akan mencoba.
Wajah Zhang Tai langsung berubah serius saat dia melangkah maju satu langkah lagi. Feng Yexiao mengulurkan satu tangan dan menghentikan Zhang Tai seperti gunung yang luar biasa. Zhang Tai langsung bertabrakan dengan lengan Feng Yexiao. Detik berikutnya, seluruh menara kecemerlangan dikejutkan. Para penonton itu bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi karena mereka hanya merasakan lobi menjadi lebih gelap sekaligus sementara gambar virtual naga api yang sangat besar muncul dengan kick Ksatria Bumi yang kuat, itu menutupi semua orang saat ini. Ditutupi oleh gambaran virtual naga api, semua ksatria besi hitam pada umumnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ksatria Bumi benar-benar kewalahan di hadapan para ksatria besi hitam di dunia nyata. Ketika naga api itu meraung, ia mengepakkan sayapnya, menyebabkan ki pertempuran yang kuat dan penuh kemauan perang menyapu. Gambar virtual naga api yang sangat besar memenuhi seluruh menara kecemerlangan. Matanya seperti dua matahari. Saat ia menutup matanya, lobi akan berada dalam kegelapan. Saat ia membuka matanya, lobi akan dipenuhi dengan ki pertempuran yang kuat yang dapat merobek segalanya. Ketika lobi menjadi terang dan gelap, guntur terus-menerus terdengar dari Zhang Tai dan Feng Yexiao. Kebanyakan orang saat ini tidak dapat melihat dengan jelas gerakan mereka sampai semuanya berakhir. Cahaya di lobi langsung kembali normal. Zhang Tai telah mundur beberapa langkah dengan penuh semangat bertarung. Gambar virtual naga api yang besar dan megah sepanjang ratusan meter berada di atas kepalanya. Naga api itu menatap Feng Yexiao dengan cara yang brutal seolah-olah ia akan menukik dan menyerang Feng Yexiao kapan saja. Orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa Feng Yexiao telah mundur satu langkah dengan tatapan tercengang. Para murid sekte fantasi Taiyi di belakang Feng Yexiao telah mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk ke arah Zhang Tai dalam formasi pertempuran 3-1. Satu orang lagi muncul di antara Feng Yexiao dan Zhang Tai. Meski sopan, ki yang satu ini tidak lebih lemah dari Feng Yexiao. Dia bahkan memiliki niat membunuh yang lebih besar. Dia adalah Guan Qianchong, kanselir tinggi tentara armor hitam. Selain Zhang Tai dan Feng Yexiao, tidak ada orang lain di lobi yang mengetahui bagaimana Guan Qianchong masuk dan menghentikan Cui Li dan Feng Yexiao. Saudara Feng, apakah kamu tidak tahu peraturan di Benteng Singa? Mengapa kamu melawan junior di sini? Guan Qianchong bertanya dengan tatapan tenang, namun, dia sedikit menyalahkan Feng Yexiao. Setelah mendengar pertanyaan Guan Qianchong, Feng Yexiao mengungkapkan senyum tipis sambil menahan pandangannya. Orang tua ini telah menemukan bahwa seseorang mungkin ada hubungannya dengan monster alkemis. Saya menghentikannya dan memintanya untuk mengklarifikasi hal itu kepada saya jika dia melarikan diri. Siapa itu? Apakah saudara Feng meragukan bahwa Cui Li ada hubungannya dengan monster alkemis? Guan Qianchong bertanya dengan tatapan tercengang dengan sengaja. Tetapi kenapa? Cui Li telah membunuh ksatria iblis bayangan tingkat bumi dan melakukan eksploitasi militer besar-besaran di Gunung Tiwei. Kenapa dia bisa berhubungan dengan monster alkemis? Jika dia tidak berhubungan dengan monster alkemis, bagaimana dia bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi dalam beberapa tahun? Aku ragu Cui Li adalah murid dari Zhao Yuan sang monster alkemis. Feng Yexiao memandang Zhang Tai saat dia sangat percaya pada penilaiannya. FCK, dia memukulnya. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan penilaian tepat pria tua ini. Namun, hanya Zhang Tai sendiri yang mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, bahkan jika Zhao Yuan sang monster alkemis ada di sini, dia tidak akan yakin bahwa aku adalah muridnya. Oleh karena itu, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Guan Qianchong berbalik dan mengedipkan matanya ke arah Cui Li. Rupanya, dia tampak serius. Cui Li, apa yang kamu jelaskan pada penatua Feng? Melihat Guan Qianchong mengedipkan matanya ke arahnya, Zhang Tai hampir tertawa terbahak-bahak meskipun orang lain tidak tahu tentang kemampuanku. Guan Qianchong yang telah menderita kerugian dariku tahu bagaimana aku bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi dalam waktu sesingkat itu. Periode. Jika Guan Qianchong tidak menjelaskan kepada Feng Yexiao saat ini, dia menyisihkan kesempatan bagiku untuk bertaruh lagi dengan Feng Yexiao. Tampaknya para perwira militer tingkat tinggi di Benteng Singa ini tidak menyukai Guan Qianchong. Guan Qianchong pasti ingin aku menghukum orang tua ini dengan berat. Apa yang saya tunggu? Meskipun hatinya sangat gembira, Zhang Tai masih menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Guan Qianchong dengan cara yang marah. Setelah itu, dia memperhatikan Feng Yexiao dengan tatapan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa apa yang kamu ragukan itu nyata? Jika suatu hari kamu ragu bahwa Kaisar Xuan Yuan adalah iblis, akankah Kaisar Xuan Yuan memindahkan tahta kepada seseorang dari Sekte Fantasi Taiyi? Sekte Fantasi Taiyi mempunyai rasa permusuhan yang mendalam dengan monster alkemis. Dia membunuh wakil kepala Sekte Fantasi Taiyi. Ini adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa ditipu dengan mudah. Feng Yexiao menatap Zhang Tai sebelum menyeringai sekali lagi. Meskipun kamu selamat hari ini, kamu tidak bisa bertahan besok. Hahaha, sungguh Sekte Fantasi Taiyi yang mendominasi. Zhang Tai memelototi Feng Yexiao.
Sekarang kamu bilang tidak ada metode rahasia lain di dunia ini yang bisa membantu orang berpromosi menjadi seorang ksatria bumi dengan cepat, tantang kamu untuk bertaruh denganku? Bagaimana? Feng Yexiao menjawab sambil mencibir karena dia tidak percaya bahwa seorang ksatria bumi yang kesepian seperti Zhang Tai bisa memiliki metode rahasia yang luar biasa. Sekte Fantasi Taiyi telah menghabiskan ratusan tahun mencarinya dengan sia-sia. Bagaimana mungkin seorang ksatria bumi biasa memilikinya dengan mudah? Apakah metode rahasia itu sepopuler kubis putih? Pertaruhkan hidup kita, Zhang Tai berkata dengan murah hati. Jika saya bisa membuktikan bahwa ada metode rahasia lain yang bisa membantu para ksatria membentuk cakra air saya dengan cepat, saya akan menjadi pemenangnya dan Anda harus bunuh diri di depan saya untuk memverifikasi bahwa saya tidak bersalah. Jika tidak, aku akan memenggal kepalaku. Beraninya kau bertaruh denganku? Beranikah Sekte Fantasi Taiyi bertaruh denganku? Suara Zhang Tai terdengar agresif. Feng Yexiao mengungkapkan cahaya mata yang cerdas. Meskipun dia sedikit ragu-ragu di dalam hati, di bawah pandangan para penonton, dia hanya bisa menerima lamaran Zhang Tai. Jika tidak, Sekte Fantasi Taiyi akan diejek oleh seluruh dunia dan Feng Yexiao akan menjadi orang desa yang hanya mencari keuntungan lisan. Apa yang terjadi di dalam benteng singa akan menyebar ke seluruh negara manusia dalam sekejap mata. Baik Feng Yexiao maupun Taiyi Fantasi tidak bisa mengambil risiko. Melihat ekspresi bersemangat Zhang Tai, Feng Yexiao semakin yakin bahwa Zhang Tai takut ketahuan. Itu benar-benar sebuah tipuan kecil di matanya. Mengapa tidak? Feng Yexiao langsung menjawab Zhang Tai. Perang suci telah pecah. Sebagai ksatria di negara Taixia, kalian harus bekerja sama satu sama lain untuk melawan iblis. Salah satu dari kalian adalah seorang ksatria bumi yang telah melakukan eksploitasi militer yang hebat. Yang lainnya adalah seorang ksatria bayangan yang akan berpromosi menjadi seorang ksatria bayangan. Ksatria surgawi, tidak pantas bagimu untuk bertaruh dengan nyawamu di benteng singa. Sekarang kalian berdua ingin bertaruh, mengapa tidak mengubah taruhan? Guan Qianchong menyarankan sambil melirik ke arah Cui Li dengan diam-diam. Nah, jika ada seorang ksatria bayangan yang melakukan bunuh diri di depan umum, kamu tidak akan tinggal di negeri Taixia lagi. Perahu udara terapung milik Feng Yexiao di alam elemen tanah lumayan. Hanya ada beberapa perahu udara terapung di Sekte Fantasi Taiyi, mengapa tidak bertaruh dengannya menggunakan tanah hadiahmu? Zhang Tai menyeringai sambil berkata, baiklah. Aku akan menerima saran dari kanselir tinggi Guan. Kabarnya, kapal udara milik tetua Feng tidaklah buruk. Aku akan bertaruh denganmu menggunakan tanah hadiahku, yaitu 10 kota dan luasnya lebih dari 700 mil persegi. Darat, kamu bisa menggunakan airboatmu sebagai taruhannya. Beranikah kamu bertaruh denganku? Ketika Zhang Tai berkata, dia langsung mengeluarkan sertifikat tanah hadiahnya dari peralatan teleportasi ruang angkasa portabelnya. Itu hanya airboat. Aku ingin melihat kemampuanmu. Feng Yexiao mencibir. Apakah kamu bertaruh di sini? Guan Qianchong bertanya. Rupanya, Guan Qianchong menanyakan pendapat kedua orang tersebut. Sebenarnya, dia berada di pihak Zhang Tai. Metode rahasiaku tidak bisa diungkapkan ke publik. Jika Feng Yexiao ingin bertaruh denganku, hanya dia yang punya akses untuk melihatnya. Kanselir tinggi Guan bisa menyiapkan ruangan untuk kita dan langsung menjadi notaris. Zhang Tai langsung memahami maksud Guan Qianchong. Saudara Feng, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Guan Qianchong berbalik dan bertanya pada Feng Yexiao. Cukup adil, Feng Yexiao meluruskannya. Tidak peduli berapa banyak penonton yang ada, dia tidak percaya Cui Li bisa melakukan trik apapun di depannya. Selain itu, dia ingin tahu bagaimana Cui Li menjelaskannya kepadanya ketika tipuannya terungkap. Temukan ruang budidaya rahasia untuk kami. Guan Qianchong memerintahkan manajer menara kecemerlangan yang berdiri di kejauhan. Feng Yexiao berbalik dan memberitahu para pengikutnya di belakangnya. Tetaplah di lobi sebentar. Hanya beberapa detik kemudian, seorang manajer berseragam militer dari Departemen Logistik Benteng Singa berjalan ke arah mereka dan memberi hormat kepada Guan Qianchong. Kanselir Guan, ruangannya sudah siap. Silakan. Guan Qianchong memberitahu Zhang Tai dan Feng Yexiao. Setelah saling bertukar pandang, Zhang Tai dan Feng Yexiao mengikuti petugas militer logistik diam-diam menjauh dari lobi menuju tangga. Ketika Zhang Tai pergi, lobi yang sunyi tiba-tiba menjadi riuh. Ah, apakah kamu melihat bagaimana Cui Li melawan sesepuh dari Sekte Fantasi Taiyi? Itu terlalu cepat. Bagus, luar biasa, Cui Li dari Provinsi Yongzhou memang pria tangguh yang tidak takut pada petinggi. Apa gambaran virtual Cui Li? Bagaimana bisa begitu ganas? Naga api, binatang abadi. Mungkinkah ada metode rahasia yang bisa menandingi metode api penyucian samsara? Kita akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Para ksatria di lobi memulai diskusi panas. Menjadikannya riuh seperti pasar. Tabrakan tiba-tiba dan pertaruhan antara ksatria bumi dan ksatria bayangan biasanya tidak terlihat sama sekali. Di menara kecemerlangan, beberapa ksatria telah mengeluarkan kristal penginderaan jauh mereka untuk memanggil rekan mereka ke sini untuk menyaksikan kesenangan itu.
Di bawah bimbingan perwira militer di Menara Kecemerlangan, Zhang Tai, Feng Yexiao, dan Guan Qianchong segera tiba di ruang rahasia di atas lobi. Tak lama setelah itu, perwira militer itu pergi, meninggalkan Zhang Tai, Feng Yexiao, dan Guan Qianchong di dalam kamar. Zhang Tai kemudian menyeringai pada Feng Yexiao, "Elder Feng, apakah Anda memiliki kristal elemen air?" "Ya, kenapa? Pinjamkan aku satu. Aku akan menunjukkan kepadamu metode rahasiaku dengan kristal elemen air milikmu kalau kamu ragu ada yang salah dengan kristal elemen airku dan aku harus melakukannya sekali lagi." Feng Yexiao memandang Zhang Tai dan Guan Qianchong sebelum menyeringai dan memegang satu kristal elemen air berkualitas di tangannya. Setelah itu, dia melemparkan kristal itu ke arah Zhang Tai. Meskipun Guan Qianchong sudah lama mengetahui hasilnya, dia tetap terlihat serius saat ini seolah-olah baru pertama kali menontonnya. Kanselir tinggi tentara lapis baja hitam memang kejam. "Kanselir Guan, bisakah kita mulai? Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita mulai? Mari kita mulai. Saya ingin melihat triknya." Selain metode api penyucian samsara, saya benar-benar bertanya-tanya tentang metode rahasia lain yang dapat membantu orang membentuk cakranya dengan cepat. Sambil memegang kristal elemen air, Zhang Tai menghela nafas dalam hati, "Aku mungkin tidak memiliki kesempatan bagus lagi di masa depan." Lebih dari 1 jam kemudian, lebih banyak ksatria tiba di lobi untuk menyaksikan kesenangan itu. Ketika banyak orang menebak-nebak dan mendiskusikan hasil pertaruhan tersebut, Cui Li turun ke bawah dengan sosoknya yang tinggi dan kokoh serta kepala botak yang simbolis sambil tertawa terbahak-bahak. "Elder Feng, saya akan naik airboat dari Sekte Fantasi Taiyi, Cui ini belum naik airboat." "Terima kasih banyak." Cui Li turun dengan tatapan bersemangat. Setelah melirik para ksatria di lobi, Zhang Tai langsung berjalan keluar tanpa suara. Setelah Cui Li pergi selama beberapa detik, Feng Yexiao turun dengan wajah pucat dan sangat buruk. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang sudah mengetahui hasilnya. Cui Li telah memenangkan tetua dari Sekte Fantasi Taiyi. Banyak orang yang sangat terkejut di dalam. Yang lebih mengagetkan lagi adalah arti kemenangan Cui Li yang menandakan bahwa Cui Li menguasai metode rahasia yang bahkan bisa menandingi metode api penyucian samsara. Pada hari yang sama, berita ini telah disebarkan ke seluruh klan besar di negara Taixia dan semua benua bahkan benua barat yang jauh dari negara Taixia oleh para pejuang di Benteng Singa dengan cara yang berbeda-beda. Kali ini, nama Cui Li mengejutkan Benteng Singa sepenuhnya. 1 jam kemudian, Du Gui sang jenderal penindas iblis telah mendengar tentang pertaruhan di Benteng Singa ini. "Cui Li, dari Provinsi Yongzhou, orang yang sama. Aku baru saja diberitahu bahwa Cui Li telah membunuh seorang ksatria iblis dan menyelamatkan beberapa pejuang pasukan bulu kita ketika menjelajahi reruntuhan Hieron bersama pertapa pengangkat gunung. Beberapa tahun yang lalu, para pejuang yang diselamatkan itu memberitahuku bahwa Cui Li sangat tak kenal takut dan sengit dalam pertarungan dan membunuh para ksatria iblis seperti orang gila yang menyembelih anjing." Orang yang menyampaikan berita terbaru kepada Jenderal Penindas Iblis melanjutkan. "Tidak buruk," Jenderal Penindas Iblis itu menjawab. Mereka yang akrab dengan Jenderal Penindasan Iblis tahu bahwa dia tidak mudah memuji orang. Sekarang dia memuji Cui Li, itu menunjukkan bahwa Cui Li benar-benar menarik perhatiannya. Kastil Besi Hitam Bab 1019, Perahu Udaraku. Setelah mengadakan pesta terakhir dengan Filton, Bolam, dan Cecilia, Zhang Tai mengambil 3 cincin penginderaan jauh. Setelah itu, dia tidur di Benteng Singa dan kembali ke permukaan bumi keesokan harinya. Filton, Bolam dan Cecilia akan tinggal di Benteng Singa beberapa hari lagi. Setelah kapal udara yang disediakan oleh negara Taixia untuk mereka kembali ke benua barat sudah penuh, mereka akan kembali ke benua barat. Oleh karena itu, Zhang Tai tertinggal di depan mereka. Pada pagi hari tanggal 15 Juli Zhang Tai meninggalkan menara kesatrianya. Setelah itu, dia pergi ke pusat urusan personalia untuk menangani formalitas meninggalkan Benteng Singa dan menyerahkan plat identitasnya untuk mengakses Benteng Singa. Setelah kamu pergi, poin prestasi dan poin konsumsimu di Benteng Singa akan dipertahankan. Karena kamu sudah menjadi seorang ksatria bumi, kamu bisa menerima plat identitas baru dan memasuki wilayah menara ksatria bumi ketika kamu datang ke Benteng Singa lain kali. Jika Anda mati, poin prestasi dan poin konsumsi Anda akan diwarisi oleh seseorang yang Anda tunjuk. Jika tidak ada pewaris yang ditunjuk, poin prestasi dan poin konsumsi Anda akan pulih ke 0. Seorang perwira militer wanita berwajah oval di pusat urusan personalia menjelaskan kepada Zhang Tai dengan mata berkaca-kaca. Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak ketika dia merasa bahwa perwira militer wanita ini benar-benar memiliki medan ki yang kuat. Meskipun dia hanya seorang kapten LV-7, dia berani memandang rendah seorang ksatria bumi. Menghadapi seorang perwira militer wanita di dalam benteng, Zhang Tai terdiam. Perawan aneh berusia 40 tahun dengan temperamen eksentrik adalah makhluk hidup wanita paling rumit di dunia. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak peduli dengan sikapnya. Bahkan dia harus pasrah pada orang seperti itu. Setelah menjelaskan banyak kata kepadanya,
Perwira militer wanita itu bertanya kepada Zhang Tai. Apakah kamu yakin akan meninggalkan benteng singa dan membatalkan perlakuanmu sebagai ksatria garnisun kelas 2? Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Saya yakin. Perwira militer wanita itu kemudian mengambil segel dan dengan paksa menaruhnya di formulir. Setelah itu, dia berkata kepada Zhang Tai tanpa mengangkat kepalanya, tidak apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Sambil menyentuh wajahnya, Zhang Tai berbalik dan meninggalkan lobi seperti diusir karena dia tidak mampu membayar sewa. Sial, sampai dia meninggalkan pusat urusan personalia, Zhang Tai menggelengkan kepalanya dan keluar dari bayang-bayang yang disebabkan oleh kapten wanita yang kuat itu. Dia kemudian berjalan cepat menuju pintu keluar dari alam elemen tanah. Di luar pintu keluar, ada pangkalan tambahan logistik benteng singa. Semua kapal udara yang datang ke alam elemen bumi akan parkir di sini, termasuk kapal udara dari sekte fantasi Taiyi. Sejak dia memenangkan airbot dari Feng Yexiao, Zhang Tai belum melihatnya sampai sekarang. Setelah kehilangan airbot mereka, Feng Yexiao dan tim dari sekte fantasi Taiyi harus menunggu beberapa hari lagi untuk meninggalkan benteng singa. Bagaimanapun, sekte fantasi Taiyi memiliki satu kapal udara lagi. Selama Feng Yexiao mengirim pesan, sekte fantasi Taiyi akan mengirimkan kapal udara lain ke sini dalam waktu singkat. Yang membuat Zhang Tai merasa sedikit bersalah adalah jadwal Lan Yunxi yang tertunda. Namun, karena Lan Yunxi akan kembali ke sekte fantasi Taiyi untuk melamar menjadi dewi pengganggu, Zhang Tai tidak keberatan menundanya. Kali ini, Zhang Tai tahu bahwa dia telah menjalin permusuhan sepenuhnya dengan sekte fantasi Taiyi. Tuanku membunuh wakil kepala sekte fantasi Taiyi. Saya membuat sesepuh ksatria bayangan dari sekte fantasi Taiyi merasa malu dalam tabrakan pertama antara sekte fantasi Taiyi dan saya dan mendapatkan perahu udara dari sekte fantasi Taiyi. Di masa depan, jika saya mengambil Lan Yunxi dari sekte fantasi Taiyi, hubungan antara saya dan sekte fantasi Taiyi ditakdirkan untuk memburuk. Namun, Zhang Tai tidak keberatan memiliki satu kekhawatiran lagi. Karena dia telah menyinggung istana negara Taixia dan para iblis, dia tidak keberatan menyinggung sekte fantasi Taiyi. Zhang Tai berjalan menuju pangkalan bantuan logistik sambil bertanya-tanya. Bagaimana mungkin aku tidak keberatan menyinggung sekte fantasi Taiyi? Apakah ini yang disebut kepercayaan diri dan pertumbuhan? Setelah beberapa menit, Zhang Tai berjalan keluar dari benteng singa dan melihat perahu udara terapung milik sekte fantasi Taiyi di pangkalan tambahan logistik di luar benteng singa. Meskipun dia telah melihat airbot lebih dari sekali dan bahkan mengunjungi airbot Bang Golden Rock dan Komandan Cheng wilayah militer timur laut, Zhang Tai masih menarik napas dalam-dalam saat melihat airbot ini. Besar, ini terlalu besar. Ini adalah kesan pertama Zhang Tai. Sebelumnya, kapal udara terbesar yang pernah ditemui Zhang Tai adalah milik Komandan Cheng, yang panjangnya lebih dari 500 meter, namun, airbot ini panjangnya hampir 600 meter. Dari titik ini, Zhang Tai memahami betapa kuatnya sekte fantasi Taiyi di negara Taixia. Alat lalu lintas milik salah satu dari 4 tetua sekte fantasi Taiyi bahkan bisa menandingi milik komandan wilayah militer di negara Taixia. Sungguh kekuatan yang mengerikan dari sekte fantasi Taiyi. Airbot ini tidak hanya besar tetapi juga sangat halus. Itu berkilauan dengan kilau logam yang aneh dan kemerahan di seluruh bagiannya. Ia tampak seperti seekor burung dengan ekor panjang yang luar biasa. Kepala kapal udara itu seperti Phoenix, salah satu binatang abadi kuno yang disembah oleh orang Hua. Karena kapal udara berbentuk naga hanya diperuntukkan bagi istana dan pemerintahan negara Taixia, maka kapal udara sekte-sekte besar di negara Taixia mempunyai bentuk yang lain. Saat ini, airbot tersebut masih lepas landas dan mendarat di pangkalan tambahan logistik. Dibandingkan dengan airbot yang ukurannya bervariasi dari puluhan meter hingga sekitar 200 meter. Airbot berbentuk Vermeil Phoenix ini sama cemerlang dan eye-catching-nya dengan mobil super mewah di antara banyak mobil pada umumnya. Sekitar 20 orang berseragam militer dari negara Taixia berdiri dengan hikmat di pintu masuk airbot. Saat menyaksikan Zhang Tai datang ke sini, salah satu dari orang-orang ini berjalan menuju Zhang Tai dan memberi hormat militer kepadanya. Tuan Cui, sama-sama. Kami di sini untuk mengikuti pengaturan Anda atas perintah Kanselir Tinggi Guan. Apa yang Zhang Tai tidak bayangkan adalah bahwa orang yang berbicara dengannya adalah orang yang dikenalnya. Mayor Jenderal Liu Xing, yang dia temui di teater operasi Gunung Tiwei beberapa bulan yang lalu. Setelah Zhang Tai memenangkan taruhan kemarin, Guan Qianchong mengatakan bahwa Zhang Tai sendiri tidak dapat mengoperasikan airbot tersebut. Secara kebetulan, sekelompok pejuang kembali ke permukaan bumi dari benteng singa. Oleh karena itu, dia menyuruh sejumlah pejuang untuk mengoperasikan airbot untuk Zhang Tai. Kelompok petarung itu bisa mengabdi pada Zhang Tai selama 1 tahun. Tentu saja, Mayor Jenderal Liu Xing tidak tahu bahwa Cui Li adalah ksatria berjubah hitam yang menyelamatkan nyawanya di Gunung Tiwei. Meskipun demikian, mereka tidak asing satu sama lain karena dia bertemu Cui Li ketika Cui Li datang ke benteng singa.
Zhang Tai memperhatikan bahwa tidak ada tanda pangkat atau pangkat militer di bahu Liu Xing meskipun ia mengenakan seragam militer umum negara Taixia seperti para pejuang lainnya. Kelompok petarung ini berada di peringkat LV6 hingga LV9. Masing-masing dari mereka pernah mengalami pertempuran berdarah, oleh karena itu, mereka semua tampak mantap, tegas, dan penuh niat membunuh. Dibandingkan beberapa bulan lalu, Mayor Jenderal Liu Xing terlihat lebih mantap dan berubah tajam. Pupil di bawah alisnya yang sebesar pedang berubah menjadi dalam. Mayor Jenderal Liu Xing, senang bertemu Anda lagi. Apakah Anda jelas tentang pengaturan Kanselir Tinggi Guan? Kami jelas. Kami akan mengikuti pengaturan dan perintah Anda selama 1 tahun kecuali Anda menyuruh kami pergi terlebih dahulu. Selama periode ini, semua pejuang ini akan mengikuti perintah saya. Itu bagus. Ayo naik. Zhang Tai melambaikan tangannya. Iya Pak. Liu Xing kemudian memimpin Zhang Tai menuju pintu masuk airbot. Setelah Zhang Tai menaiki airbot, Liu Xing memberi isyarat tangan sementara semua pejuang lainnya mengikuti mereka satu demi satu. Tuan Cui, apakah Anda ingin melihat-lihat airbot ini? Liu Xing bertanya pada Zhang Tai kapan dia naik ke pesawat. Yang lain memasuki pos mereka dengan cepat. Jangan panggil aku Tuan Cui. Cui ini merasa tidak nyaman setelah mendengarnya. Zhang Tai berkata sebelum melirik ke dalam airbot. Airbot ini sama mewahnya dengan milik Komandan Cheng. Meskipun tidak brilian, semuanya tidak biasa. Airbot ini lebih sederhana, namun, itu juga sangat cocok. Saat Zhang Tai naik ke pesawat, dia melihat sebuah taman yang ditutupi dengan bunga-bunga dan rerumputan eksotis, serta sebuah sungai yang dilapisi dengan batu-batuan. Ada beberapa ikan emas aneh yang berenang di sungai. Perabotan yang tak terbayangkan. Semua kapal udara hanyalah sampah di depan kapal udara ini. Panggil saja aku Pertapa atau Pertapa Naga Api. Di negara Taixia, para ksatria bumi bisa memiliki sebutan pribadi yang diberi akhiran hermit seperti Mountain Lifting Hermit. Ketika dia dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan, dia bisa menyebut dirinya abadi XX. Sebutan ini berasal dari budaya para ksatria di negara Taixia. Hermit dan immortal menunjukkan bahwa para ksatria di negara Taixia sedang mengejar hukum abadi. Sebagai satu-satunya ksatria bumi yang masih hidup yang mengolah sutra naga api di dunia, wajar jika Zhang Tai menyebut dirinya Pertapa Naga Api. Ksatria bumi Taixia atau ksatria bayangan selalu menamai diri mereka berdasarkan nama metode budidaya mereka dan pertapa atau abadi. Setelah kembali ke permukaan bumi, Zhang Tai siap mengibarkan panji Pertapa Naga Api. Sebelumnya, Pertapa Naga Api sudah terkenal di negeri Taixia, akan sangat sia-sia jika ia tidak mewarisi aset tak kasat mata dari pendahulunya ini. Tentu, kami akan memanggilmu Pertapa mulai saat itu. Liu Xing mengangguk. Oh, bukankah kamu bertugas di Benteng Singa? Kenapa kamu kembali ke permukaan bumi? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Liu Xing tampak sedikit sedih, saya sudah pensiun. Ini tugas terakhir kita. Kamu sudah pensiun? Zhang Tai menjadi sedikit kagum. Kakak laki-lakiku Liu yang terbunuh dalam pertempuran 1 bulan yang lalu. Sebagai satu-satunya pemuda laki-laki di keluargaku, aku dipaksa pensiun oleh militer. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir sama denganku. Setelah mendengar jawaban ini, Zhang Tai menjadi sedih juga. Meskipun kobaran api perang suci belum mencapai negara Taixia, banyak keluarga di negara Taixia telah membayar mahal untuk itu. Seseorang kehilangan putra mereka, beberapa kehilangan saudara laki-lakinya, ada pula yang kehilangan ayah atau suaminya. Kastil Besi Hitam bab 1020, memegang tulang di peti mati emas untuk namanya. Airbot terapung itu bergerak sangat cepat. Zhang Tai meninggalkan alam elemen tanah pada tanggal 15 Juli dengan menggunakan kapal udara dan kembali ke provinsi militer di negara Taixia pada hari yang sama. Dibandingkan dengan ketika Zhang Tai datang ke alam elemen tanah sendirian 3 tahun lalu, Zhang Tai kembali dengan kehormatan yang gemilang. Airbot Phoenix seukuran komandan wilayah militer di negara Taixia memang sudah menarik perhatian, belum lagi yang lainnya. Sebelumnya, nama airbot tersebut adalah Phoenix. Karena Zhang Tai merasa nama itu sangat jelas, dia tidak mengubahnya. Airbot tersebut langsung menyembur keluar dari terowongan yang suram dan dalam melalui aliran udara dari rim elemen bumi ke permukaan bumi seperti letusan gunung berapi. Berdiri sendirian di kabin kristal besar di kepala kapal udara, Zhang Tai merasa seperti bermimpi ketika dia melihat langit biru, awan putih, dan terik matahari di atas kepalanya dalam hitungan detik. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zhang Tai menyadari bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di reruntuhan Hieron selama 3 tahun terakhir. Dia baru saja berkeliling di jurang pertama dan Gunung Tiwei dan belum mengunjungi sebagian besar tempat di alam elemen tanah. Namun, ketika dia keluar dari sana, dia sudah menjadi seorang ksatria bumi. Tampaknya alam elemen tanah benar-benar merupakan tanah keberuntungannya. Ini mungkin disebut berlapis emas. Saat melihat langit biru dan awan putih, Zhang Tai merasa sebebas burung yang kembali ke langit atau ikan yang kembali ke air sekaligus. Dibandingkan dengan alam elemen tanah, permukaan bumi lebih cocok untuk keberadaan manusia.
Saat itu terjadi pada siang hari di bulan Juli, sinar matahari menyinari kubah kristal kapal udara Phoenix, sehingga membuat Zhang Tai berjemur. Zhang Tai memejamkan mata dan perlahan merasakan vitalitas yang dibawa oleh sinar matahari yang sudah lama tidak terlihat. Saat ini, dia mendengar langkah kaki Liu Xing dari punggungnya. Pertapa, kita telah kembali ke provinsi militer di permukaan bumi. Kemana tujuanmu? Di mana aku bisa membeli peti mati? Zhang Tai membuka matanya sementara cahaya cerdas melintas di matanya. Dia berbalik dan memperhatikan Liu Xing dengan senyum tipis. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Liu Xing menjadi terkejut karena dia mengira dia salah dengar. Peti mati? Ya, semakin maju, semakin baik. Lebih baik menjadi peti mati emas. Setelah berpikir sejenak, Liu Xing menjawab, kita bisa membelinya di kota kelas manapun di negara Taixia. Meskipun peti mati emas jarang terlihat di benua lain. Peti mati tersebut biasanya digunakan oleh klan-klan besar di negara Taixia. Tentu saja, klan yang mampu membeli peti mati emas tidak akan takut dicuri karena biasanya mereka mengatur orang untuk menjaga kuburan klannya. Saya berencana pergi ke Gunung Lianyun di timur Provinsi Qingzhou. Saya akan membeli peti mati emas di kota kelas A dalam perjalanan. Tentu, Mayor Jenderal Liu Xing pergi. Dengan tujuan yang jelas, airboat tersebut sedikit mengubah arahnya di atas pintu masuk terowongan yang dalam dan suram dan melesat menuju Provinsi Qingzhou secepat sambaran petir. Bahkan kapal udara tercepat pun sama lambatnya dengan siput di depan kapal udara ini. Mulai hari ini, saya juga memiliki airboat sebagai alat lalu lintas saya. Hahaha. Setelah berdiri di sana beberapa saat dan merasakan pergerakan cepat airboat di udara, Zhang Tai akhirnya menyentuh kepalanya yang botak dan memperlihatkan senyuman sebelum kembali ke kamar pribadinya di atas airboat. Ada pembelajaran luar biasa tentang penerbangan AIRBOAT. Untuk menghindari tabrakan dengan kapal udara selalu terbang lebih tinggi dari semua kapal udara. Selain itu, airboat akan mengikuti rute yang berbeda secara ketat jika terjadi tabrakan antar airboat di udara. Beberapa hari kemudian, kapal udara Phoenix mendekati Gunung Lianyun di timur Provinsi Qingzhou. Zhang Tai melihat awan putih dan puncak gunung di awan yang tampak seperti pulau di laut. Zhang Tai melihatnya dari atas dan menemukan bahwa Gunung Lianyun agak abadi. Zhang Tai datang ke ruang kendali dan membimbing mereka untuk memperlambat airboat dan membawanya ke atas puncak gunung tempat dia menguburkan pertapa naga api. Kita sudah sampai. Arahkan kursor ke sini. Karena curam di sini, airboat tidak dapat mendarat, ia hanya bisa melayang sekitar 5-6 meter di atas permukaan tebing puncak gunung. Ini merupakan keunggulan airboat dibandingkan airship karena airship hampir tidak dapat menyelesaikan aksi melayang yang sulit di udara. Pada saat ini, salah satu pintu samping airboat terbuka ketika Zhang Tai melompat dari airboat dengan peti emas sepanjang sekitar 2 meter dengan satu tangan. Peti mati emas yang sangat mewah itu memiliki berat lebih dari 3.800 kg. Permukaannya ditutupi naga hua dan burung phoenix. Zhang Tai membelinya di kota kelas A di Provinsi Suizhou dalam perjalanan dari provinsi militer ke sini. Meskipun dia melompat dengan peti mati emas yang begitu berat, Zhang Tai masih bisa mendarat dengan ringan seperti bulu-bulu. Liu Xing dan beberapa orang juga melompat dari perahu setelah Zhang Tai. Berjalan menyusuri tebing, Zhang Tai langsung berjalan menuju salah satu sisi pohon pinus di kejauhan. Ada gundukan sederhana di bawah pohon pinus itu, yang tampak seperti kuburan. Namun, tidak ada satupun batu nisan. Zhang Tai datang ke depan gundukan itu. Sambil menghela nafas panjang, dia melambaikan tangannya dan meniup tanah dan batu di permukaan, memperlihatkan tumpukan tulang putih. Ini adalah guruku, juga pertapa naga api sebelumnya. Ketika aku datang ke sini secara tidak sengaja, aku memperoleh sutra naga api darinya. Ketika guruku meninggal, dia duduk bersila. Aku bahkan tidak dapat menemukan peti mati untuknya. Dia pada saat itu. Oleh karena itu, saya hanya bisa menguburkannya di sini secara sederhana. Hari ini, saya secara khusus di sini untuk menaruh tulang-tulangnya di peti mati emas dan membawanya kembali ke wilayah karunia naga api untuk menguburkannya secara megah. Zhang Tai berkata dengan emosional. Dia tidak menyamar. Zhang Tai sangat menghargai pertapa naga api atas hadiahnya, yang membawanya ke dunia lain. Saya mendapat banyak manfaat dari sutra naga api Anda. Oleh karena itu, saya akan memegang kerangka Anda di dekat peti emas sehingga saya dapat menyebarkan nama Anda ke dunia di masa depan. Meskipun saya memperoleh metode rahasia ini secara tidak sengaja, saya tetap memperlakukan Anda sebagai guru saya. Itulah takdir kita, Zhang Tai bergumam pada kerangka di dalamnya. Setelah membawa jenazah pertapa naga api kembali ke wilayah karunia naga api bersama Liu Xing dan yang lainnya, mulai hari ini. Tak seorang pun di dunia ini yang akan meragukan latar belakang Cui Li lagi. Oleh karena itu, statusnya sebagai Cui Li akan menjadi sah dan dia akan menjadi penerus resmi dari pertapa naga api sebelumnya. Semuanya masuk akal. Inilah sebabnya Zhang Tai datang ke Gunung Lianyun. Saat Liu Xing dan yang lainnya ingin membantu Zhang Tai memegang kerangka di peti mati emas, Zhang Tai menghentikan mereka.
Saya akan melakukannya. Zhang Tai meletakkan peti emas itu dan dengan hati-hati mengambil semua tulang pertapa naga api satu demi satu. Setelah membersihkan debu di atasnya, dia memasukkannya ke dalam peti mati emas. Setelah melakukan semua ini, dia menutupi peti mati emas dan kembali ke perahu udara bersamanya. Pergilah ke wilayah karunia naga api. Zhang Tai berubah menjadi mendominasi saat dia menaiki perahu udara itu sekali lagi. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa kembali ke provinsi Yuzhou dengan cepat, Zhang Tai merasa sangat senang di dalam hatinya.